Bab 151, Runtuh. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Beberapa saat setelah Lei Sheng pergi, orang-orang lainnya juga bubar. Setelah kembali ke apartemen Chen Yao menatap Yue Zong dan tersenyum, masalahnya telah terselesaikan. Ketiga orang Jepang itu telah ditangkap, dan sedang menunggu tuntutan pidana. Tidak lama lagi mereka akan didakwa di pengadilan. Yue Zong tersenyum, dan melihat sekeliling. Yao, apakah kamu di sana? Sosok kecil muncul dari antara orang-orang Yue Zong dan berdiri di depan Yue Zong. Sosok kecil ini adalah Yao. Dia menatap Yue Zong dan menganggukkan kepalanya. Yue Zong menatap Chen Yao dan Ji Qingwu berkata, kalian berdua ikut aku punya sesuatu yang bagus untuk kalian lihat. Kalian semua tidak perlu mengikuti kami. Tetaplah berjaga di sini. Yue Zong menghentikan orang-orang lainnya. Kemudian dia membawa Yao, Chen Yao, Ji Qingwu, dan White Bond dan melangkah ke dalam kegelapan. Malam sudah larut. Meskipun kota itu memiliki tiang lampu dan cahaya, pasokan listriknya terbatas, dan kecerahan setiap tiang lampu terbatas. Ada banyak tempat yang tidak disinai cahaya. Di bawah kegelapan, Yue Zong dan yang lainnya berjalan ke dinding luar sebuah villa besar. White Bond mengulurkan tangannya, dan sebuah tulang muncul dari tangannya. Tulang itu menembus dinding. Pada saat yang sama, tulang yang dipukulkan ke dinding mulai memanjang dan tumbuh, menjadi tangga tulang. Menggunakan tangga tulang, mereka berempat dengan mudah memanjat dinding dan memasuki halaman villa. Di luar halaman, ada dua pengawal yang tinggi dan berotot, mengenakan setelan koboi. Yue Zong menyelinap keluar dari kegelapan, dan dengan cepat melakukan dua pukulan tangan di leher pengawal itu. Para pengawal itu pingsan karena dampak pukulan itu. Yue Zong dan Yao kemudian dengan berani berjalan ke dalam villa. Mata Chen Yao dan Ji Qingwu memancarkan sedikit keraguan, sebelum mengikuti di belakang Yue Zong. Yao membawa Yue Zong dan yang lainnya ke sebuah ruangan di lantai 2, dan mengarahkan jarinya ke sebuah ruangan. Ada suara napas berat pria dan erangan wanita muncul dari ruangan itu. Dari luar ruangan, mereka bisa mendengar beberapa suara. Wali Kota Zong, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Apakah kamu puas dengan hasil kerjamu hari ini? Tidak buruk, aku sangat menyukainya. Presiden Guitian, Chen Yao adalah keponakan Chen Jianfeng. Sebaiknya kamu tidak memprovokasi dia lagi. Hai, aku mengerti. Tapi Chen Yao, Ji Qingwu, kedua wanita ini benar-benar cantik. Jika aku bisa memberi mereka pelajaran, mereka pasti akan menjadi sepasang wanita jalang yang hebat. Tapi sayang sekali mereka adalah anak buah Chen Jianfeng. Chen Jianfeng adalah pria yang sok tahu, tidak kompeten dan tidak mungkin dia bisa mempertahankan posisinya untuk waktu yang lama. Setelah dia selesai, kedua gadis itu akan ditugaskan kepadaku. Pada saat itu, aku akan meminta Presiden Guitian untuk membantuku mengajari mereka. Hai. Mendengarkan pembicaraan cabul dari dalam ruangan, Chen Yao dan Ji Qingwu gemetar karena marah. Yue Zong segera menggunakan kekuatannya dan menendang pintu. Dengan kekuatannya yang ditingkatkan, pintu yang diamankan itu terlepas dari engselnya dan terlempar, dan memungkinkan kelompok Yue Zong untuk menyaksikan apa yang ada di balik pintu itu. Di dalam ruangan, ada beberapa gadis cantik yang merangkak. Para wanita ini diikat seperti anjing dengan kerah di leher mereka, dan mereka disiksa dengan mainan orang dewasa. Beberapa wanita masih mengejang dan mengerang. San Jingqiong dan Zentian memegang cambuk di tangan mereka. Di depan mereka ada dua wanita yang memar parah karena cambukan, dan hampir tidak sadarkan diri. Ada juga 4 wanita yang berada di ranjang besar, melayani Gui Tanshu dan satu pria yang tampak saleh. Melihat pemandangan ini, perasaan marah menyerbu kepala Yue Zong. Ini adalah wilayah Tiongkok, dan membiarkan orang asing ini berdiri di tanah Tiongkok, dan membiarkan mereka dengan sembrono menyiksa wanita Tiongkok membuatnya merasa sangat marah. Tetapi hal yang paling membuatnya marah adalah ada begitu banyak pria Tiongkok yang membantu orang asing untuk menindas pria mereka sendiri. Kota Longhai bahkan mendirikan wilayah khusus untuk melindungi orang asing ini, sementara membiarkan orang Tiongkok Han yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk mencari nafkah seperti semut. Bagi Yue Zong, dia tidak mengerti apakah tanah ini dibangun oleh pria Tiongkok atau hantu. Dengan susah payah, Yue Zong menahan amarahnya, melemparkan tatapan sinis kepada Chen Yao. Nona Chen Yao,
saya pikir Anda mengatakan bahwa Gui Tanshu telah ditangkap oleh hukum, dan sedang menunggu persidangan di pengadilan. Siapa ketiga pria ini, dan siapa pria di ranjang itu? Wajah Chen Yao memucat, seakan-akan ada bagian dari hatinya yang hancur, dan dengan suara serak, dia bertanya, Wali Kota Zongaiguo, bagaimana Anda bisa ada di sini? Zongaiguo adalah pria yang telah melewati badai dan tidak takut. Dia mengerutkan kening dan menggunakan selimut untuk menutupi tubuhnya, dan dengan suara penuh amarah, dia berteriak, Chen Yao, ini adalah properti pribadi. Tahukah Anda bahwa Anda bersalah atas kejahatan penyerobotan? Jika Anda pergi sekarang, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Tetapi jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil polisi. Wajah Chen Yao dan Ji Qingwu tampak sangat mengerikan. Mereka tidak menyangka bahwa wali kota Zongaiguo akan dengan percaya diri berteriak keras terhadap mereka. Diam, Yue Zong dengan dingin mengeluarkan pistol 54 dan mengarahkannya ke Zongaiguo. Melihat pistol di tangan Yue Zong, Zhao Aiguo yang bersikap arogan di depan Chen Yao dan Ji Qingwu segera terdiam dan butiran keringat menutupi punggungnya. Bagi seorang pejabat penting seperti Zhao Aiguo, dia paling takut pada penjahat yang tidak bisa diajak bicara. Gui Tanshu menatap Yue Zong, dan segera membentak perintah pada keempat gadis yang berlutut di tanah. Kapten Yue Zong, senang sekali Anda ada di rumahku hari ini. Linu, Huinu, Sinu, Lanu, cepat pergi dan layani Kapten Yue Zong. Keempat wanita yang berdiri di dekat pintu bergerak, dan dengan mata tak bernyawa, mereka merangkak ke arah Yue Zong dan seperti anjing, menjulurkan lidah mereka untuk menjilati sepatu Yue Zong. Melihat ini, para wanita seperti Chen Yao dan Ji Qingwu sedih dan marah. Kapten Yue Zong, mulai sekarang, para wanita ini adalah mainan seksmu. Mereka telah menjalani pelatihanku, dan masing-masing dari mereka adalah budak seks yang paling setia. Tidak peduli apa fetis yang kau miliki, mereka akan mematuhi perintahmu tanpa pertanyaan. Gui Tanshu tersenyum penuh percaya diri. Yue Zong bahkan tidak melirik keempat wanita cantik itu, tetapi malah bertanya pada Gui Tanshu, bagaimana kau bisa keluar dari penjara? Apakah kau melakukan pelarian dari penjara? Gui Tanshu segera menjelaskan, Kapten Yue Zong, kami bukanlah tahanan yang melarikan diri. Kami taat hukum dan telah membayar uang jaminan dan dibebaskan. Yue Zong menatap Chen Yao, dan mencibir. Kau dengar itu, orang-orang ini dibebaskan secara hukum. Setelah mereka dibebaskan, mereka segera datang untuk bermain dengan para wanita. Di mana keadilan yang kau ingin aku lihat? Para wanita di sini adalah hasil dari keadilanmu. Siapa yang benar-benar dilindungi oleh keadilanmu? Di bawah rentetan pertanyaan berat oleh Yue Zong, wajah Chen Yao lelah secara fisik dan mental. 1. Wajahnya berubah pucat, dan dia terpaku di tempat dan tidak tahu harus berbuat apa. 2. Presiden Guitian, mulai sekarang, para wanita di sini adalah warga negaraku. Silakan pergi dan mati. Yue Zong melihat ke arah Chen Yao, yang sedang merasa berat hati dan berjuang di dalam, lalu tersenyum pada Gui Tanshu dan menarik pelatuknya. Bang! Suara tembakan terdengar, dan alis Gui Tanshu memiliki lubang lain dengan darah mengalir keluar darinya. Dia pingsan dengan ekspresi terkejut. Sebelum dia meninggal, dia tidak menyangka bahwa pria yang baru saja mengobrol dan tersenyum dengannya akan tiba-tiba membunuhnya. Yue Zong membentak perintah kepada White Bones, yang berdiri di sisinya. White Bones, bunuh semua pria. White Bones melangkah maju seperti anak panah, dan kapaknya tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Dengan satu tebasan, kapaknya memotong tubuh San Jingqiong dan Zentian. Bagian atas dan bawah tubuh terbelah, dengan darah menyembur dari luka-luka, dan usus serta bagian tubuh lainnya dari orang-orang ini tumpah keluar dari tubuh mereka. Mereka tidak langsung mati, tetapi merangkak dengan panik di tanah dan mengeluarkan teriakan kesakitan. Zhao Aiguo menatap kedua pria Jepang yang baru saja dipenggal, dan wajahnya menjadi putih pucat. Dalam ketakutan, dia dengan cepat mencoba untuk meningkatkan rasa harga dirinya, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku adalah wakil wali kota Pangkalan Longhai. Jika kamu tidak membunuhku, aku bersedia mendengarkan apapun yang kamu katakan. Yue Zong menatap Zhao Aiguo 3 dan menjawab, maaf, kamu lebih buruk dari sampah, dan tidak ada nilainya untuk hidup. Begitu kata-kata Yue Zong keluar dari mulutnya, White Bones menebas, dan kapaknya membelah kepala Zhao Aiguo.
Darah hangat menyembur dari luka-luka dan memercik ke pelacur perempuan itu. Melihat pembantaian itu, para wanita yang dilatih untuk menjadi pelacur tidak dapat menahan diri untuk gemetar ketakutan, dan mata mereka juga menunjukkan jejak ketakutan ketika mereka melihat Yue Zong. Ji Qingwu berjalan mendekati Yue Zong dan menatapnya. Apa yang akan kamu lakukan dengan para wanita ini? Di pangkalan kota Longhai, pembunuhan pejabat daerah administrasi khusus adalah kejahatan besar. Jika berita tentang Yue Zong yang membunuh Zong Aigo bocor, bahkan Chen Jianfeng harus membasmi Yue Zong. Ini adalah cara berprinsip. Masalahnya diperparah oleh fakta bahwa orang-orang yang tinggal di daerah administratif khusus memiliki hak-hak khusus dan tidak dapat disentuh. Jika Yue Zong diizinkan untuk membunuh siapapun di daerah administratif khusus, maka bukankah semua orang di daerah administratif khusus akan berada dalam bahaya? Ji Qingwu khawatir bahwa Yue Zong akan membunuh para wanita ini untuk mencegah berita apapun bocor. Yue Zong menatap Ji Qingwu dan menjawab, "Jangan khawatir. Jika mereka mendengarkanku, tentu saja aku tidak akan membunuh mereka. Namun, mereka juga tidak bisa tinggal di tempat ini, dan harus dikirim ke kampku di tengah kegelapan malam. Begitu mereka dikirim ke desa Kuda Batu, mereka adalah warga negaraku, dan aku akan melindungi mereka. Setelah kiamat, agar umat manusia dapat bertahan hidup, populasi sangatlah penting. Wanita dapat melahirkan, dan karenanya merupakan sumber daya yang berharga. Jika para wanita ini tidak menjadi gila dan membuat Yue Zong marah, Yue Zong juga tidak akan membunuh mereka tanpa alasan." Ji Qingwu kemudian merasa tenang. Yue Zong menatap Ji Qingwu dengan mata penuh gairah. "Nona Ji, Anda telah melihat sendiri apa yang terjadi hari ini. Apakah Anda masih ingin tinggal di sini dan membuang-buang waktu dan tenaga Anda? Ikuti aku kembali ke desa Kuda Batu, dan aku akan memberi Anda tahap di mana Anda dapat menyadari kemampuan Anda sepenuhnya." Terakhir kali Yue Zong dan Ji Qingwu bertemu, Ji Qingwu sangat luar biasa, dan sangat disayangi. Keterampilannya di atas rata-rata, dan hatinya masih baik tetapi tidak busuk. Sampai saat ini, di antara semua wanita yang pernah Yue Zong temui, dia memiliki semangat tempur, semangat heroik, dan wanita yang paling menarik. Jika dia bersedia bekerja di bawah Yue Zong akan bisa mendapatkan jenderal lain yang mampu mengurus semuanya sendiri. Kurung siku buka, Ji Qingwu mempertimbangkan sejenak, dan menatap Chen Yao di sampingnya. Dia menggigit bibirnya dan berjuang dalam hati untuk membuat keputusan. Sebenarnya, dia sudah lama ingin meninggalkan kamp bertahan hidup Longhai, tetapi tidak nyaman meninggalkan teman baiknya sendirian di tempat ini. Melihat ini, Chen Yao menggigit bibirnya dan mengedipkan matanya yang besar dan menawan ke arah Yue Zong. "Apakah kamu tidak apa-apa jika aku mengikutimu ke desa Kuda Batu?" Yue Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mata indah Chen Yao, dan bertanya, "Tentu saja kamu sangat diterima. Tapi Chen Yao, jika di masa depan, pamanmu dan aku terlibat konflik, bisakah kamu duduk di pagar dan tidak membantu salah satu pihak?" Pangkalan bertahan hidup Longhai adalah batu loncatan bagi Yue Zong. Jika ada kesempatan baginya untuk mengambil alih komando, dia pasti akan menelan pangkalan bertahan hidup Longhai dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Yue Zong tidak pernah meminta Chen Yao untuk berdiri di pihaknya, tetapi dia juga tidak ingin dia berdiri di pihak pamannya. Chen Yao menggigit giginya dan menganggukkan kepalanya. "Oke, Chen Yao telah melihat cukup banyak sisi buruk dari hukum dan keadilan pangkalan bertahan hidup kota Longhai, dan itu telah mengguncang kepercayaannya pada kota itu." Yue Zong melihat mayat keempat pria itu. "Yao Yao, tolong bawa mereka meninggalkan tempat ini. Aku akan membersihkan tempat ini." Yao Yao dengan pakaian militernya, memimpin semua wanita termasuk wanita penghibur keluar. Begitu para wanita itu pergi, Yue Zong segera menggunakan keterampilan apinya, dan membakar semua mayat menjadi abu. Sebelum pergi, dia juga membakar mayat dua pengawal di pintu masuk villa. Di sekitar pagar, Yue Zong menemukan sudut, dan menggunakan tangga yang terbuat dari tulang putih, dia mengirim semua wanita penghibur keluar dari wilayah administrasi khusus. Setelah dia membuat semua pengaturan untuk memastikan keselamatan para wanita ini, dia kemudian memimpin Chen Yao dan 3 wanita lainnya kembali ke wilayah administrasi khusus. Hati-hati, tiba-tiba, Yue Zong memiliki firasat menyeramkan, seolah-olah dia dalam bahaya. Dia segera meluncurkan langkah bayangan, dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, dan melangkah ke kanan.
Tepat saat dia melangkah keluar, sebuah peluru yang diarahkan ke kepalanya meleset, tetapi ada peluru lain yang mengenai bahu kanannya dan ditepis kembali. Kekuatan peluru itu terlalu kecil, dan tidak cukup untuk menembus baju besi bersisik ular piton air yang dikenakan Yue Zong. Meskipun dia aman, Yue Zong tidak bisa tidak merasa khawatir. Pembunuh itu telah menyembunyikan dirinya dan aura pembunuhnya dengan baik, dan keterampilannya benar-benar menakutkan. Baru setelah pembunuh itu melepaskan tembakan, Yue Zong merasakan bahaya. Keterampilan tingkat ini hanya bisa dilakukan oleh pembunuh tingkat atas. Ketiga wanita itu, Yao Yao, Ji Qingwu, Chen Yao segera berlindung. Yue Zong melacak arah dari mana peluru itu muncul. Dengan kemampuan penglihatan malam pasifnya yang diperkuat oleh kegelapan, Yue Zong mampu melihat dan menilai situasi dengan baik meskipun area itu diselimuti kegelapan. Dari titik yang tidak ada cahaya, dia samar-samar bisa melihat seorang pria mengenakan pakaian gelap, topeng gelap, dan bersenjatakan pistol. Sepertinya dia telah menyatu dengan kegelapan. Yue Zong mengeluarkan pistol 54 miliknya, dan menembak terus-menerus. Pada saat yang sama, dia mendekati pria berpakaian hitam itu. Pria bertopeng itu juga sangat cepat, dan mampu menghindari peluru Yue Zong. Pria bertopeng itu bahkan kadang-kadang bisa membalas tembakan. Saat Yue Zong menghabiskan peluru, dia bahkan tidak mengenai pria berpakaian hitam itu sekalipun. Sebaliknya, dia dipaksa mundur di bawah tembakan balasan dan merasa sulit untuk mendekati pria berpakaian hitam itu. Catatan, Xin Li Jiaochui, 1. Lelah secara fisik dan mental. Bu Zisu Chuo, 2. Tidak tahu harus berbuat apa. Zong Ai Guo 3. Saya tidak tahu apakah nama itu paradoks atau memiliki makna yang lebih dalam. Namanya berarti, cinta negara. Jika dia membunuh, cinta negara, apakah itu berarti Yue Zong tidak mencintai negaranya lagi? Mengingat sensor Tiongkok, apakah itu berarti masalah? Ini, catatan, untuk merayakan donasi pertama kami, saya membeli daging ayam. Fruits and Veggies mengira novelnya akhirnya bisa laku, dan dia benar-benar menangis saat memakan daging itu. Selama berbulan-bulan sekarang, makanan kami sebagian besar terdiri dari roti atau nasi dan sayuran. Daging adalah kemewahan yang hanya mampu kami beli selama tahun baru Imlek. Setelah makan siang, dia mendorong setumpuk kecil kertas tulisan tangan yang berantakan ke wajah saya, dan memaksa saya untuk menerjemahkan lebih banyak. Saya melirik kertas-kertas itu dan mengerang, seperti biasa pikirannya tidak teratur, dan butuh beberapa jam bagi saya untuk memilah-milah kekacauan itu dan kembali ke LBD dan A. Asteris 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 asteris. Sungguh keahlian menembak yang luar biasa, pikir Yue Zong. Setelah Yue Zong mengaktifkan keterampilan langkah bayangan, kecepatan dan gerakannya menjadi jauh lebih cepat. 1. Meskipun dia kadang-kadang masih dipaksa untuk mencari perlindungan di bawah keahlian menembak pembunuh bertopeng yang luar biasa, peningkatan kecepatannya yang sangat besar masih memungkinkannya untuk mendekati pembunuh itu. Saat dia mendekat, dia langsung menyerang dengan pisaunya, dan kecepatan tebasan pisaunya secepat meteorit. Jika Yue Zong hanya fokus pada keahlian menembak, Yue Zong mengakui bahwa dia lebih rendah dari pembunuh bertopeng itu. Meskipun dia telah berlatih dengan tekun dalam keahlian menembaknya setiap kali dia memiliki kesempatan untuk melakukannya, waktu yang dia habiskan untuk berlatih terlalu singkat. Pembunuh misterius itu tidak lemah, dan pada saat Yue Zong mendekatinya, pembunuh itu segera meninggalkan senjatanya dan mengeluarkan jian pedang Tiongkok. Jiannya membentuk lengkungan yang indah saat mendarat di senjata Yue Zong, dan pisau Yue Zong dibelokkan ke samping tanpa cedera. Tetapi Yue Zong tidak menyerah. Dengan menggunakan kecepatannya yang unggul, dia meluncurkan serangkaian tusukan cepat dengan pisaunya ke arah pembunuh itu. Di bawah kecepatannya yang ditingkatkan, pisau cepat yang menyerang pembunuh itu tampak seperti badai bilah. Meskipun kecepatan pembunuh itu tidak dapat dibandingkan dengan Yue Zong, keterampilan pedangnya luar biasa. Dia melakukan serangkaian gerakan pedang defensif yang melindungi dirinya dari hampir semua sudut,
dan dengan susah payah, dia berhasil memblokir atau menangkis serangkaian serangan pisau yang dilancarkan Yue Zong padanya. Tepat ketika mereka berdua terlibat dalam pertempuran sengit, dari kegelapan di belakang si pembunuh, pecahan paku tulang yang tajam tiba-tiba meledak dan menuju ke arah pria berpakaian hitam seperti rudal. Mata si pembunuh bersinar dengan cahaya, dan pedangnya menangkis pecahan tulang dan sedikit mengubah lintasan paku tulang. Pada saat yang sama, dia memutar tubuhnya dan berhasil menghindari proyektil yang akan menembusnya jika mengenai. Memanfaatkan hilangnya konsentrasi sesaat saat pembunuh itu mengerahkan seluruh upayanya untuk menghindari pecahan tulang, Yue Zong berhasil mendaratkan tendangan keras di pinggang pria itu. Kekuatan tendangan itu membuat orang-orang itu terpental beberapa meter. Dari kegelapan malam, hujan pecahan tulang tajam ditembakkan, menuju pembunuh bertopeng itu. Pria berpakaian hitam itu menyemburkan seteguk darah dari dampak tendangan itu. Saat dia mendarat di tanah dan menyadari hujan pecahan tulang yang menuju ke arahnya, kecepatannya tiba-tiba meningkat secara eksponensial dengan faktor 3. Seperti anak panah yang ditembakkan dari busur, dia dengan cepat melarikan diri dari area itu sebelum hujan pecahan tulang dapat mengenainya, dan dalam beberapa detak jantung, menghilang ke dalam kegelapan malam. Ada kilauan cahaya di mata Yue Zong, dan Yue Zong juga menghilang ke dalam kegelapan malam. Di bawah penutup malam, pria berpakaian hitam itu menahan luka-lukanya dan berjuang untuk melewati labirin jalan-jalan dan gang-gang. Akhirnya dia memasuki sebuah ruangan yang tidak mencolok di dalam gang yang sangat sunyi. Cheng Yuge, 2, apa yang terjadi padamu? Cheng Yuge, 2, apakah kamu terluka? Ruangan itu hanya memiliki satu lilin yang menyala. Di bawah cahaya lilin yang redup itu, terlihat bahwa tempat yang luasnya kurang dari 30 meter persegi itu dijejali oleh 9 anak. Masing-masing dari anak-anak ini bahkan belum mencapai usia 13 tahun. Segera setelah pria berpakaian hitam memasuki ruangan, anak-anak lainnya mengelilinginya, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi khawatir. Aku baik-baik saja. Cheng Yu melepas topengnya, dan memperlihatkan wajah tampan namun pucat. Dia batuk-batuk, dan batuk lagi dengan mulut penuh darah. Darah memenuhi tangannya. Melihat Cheng Yu yang terluka, kesembilan anak itu panik, dan bergemuruh melewati ruangan, membalikkan semua laci di setiap lemari di rumah untuk mencari obat untuk Cheng Yu. Setelah kiamat, obat-obatan dan makanan telah menjadi persediaan yang langka. Setelah menyisir seluruh rumah, anak-anak hanya menemukan beberapa plester dan beberapa obat penghilang rasa sakit. Pada saat ini, kapak tulang putih besar mendarat di pintu rumah dan membelahnya. Yue Zong masuk dengan percaya diri. Anak-anak, Yue Zong sejenak terkejut melihat pemandangan 9 anak di ruangan itu. Nafsu darahnya terhadap Cheng Yu, yang mencoba membunuhnya beberapa saat yang lalu, agak menghilang. Setelah kiamat, seiring berjalannya waktu, manusia perlahan menjadi semakin jahat karena moral benar-benar hancur. Untuk sepotong roti, seorang wanita dapat menjual tubuhnya. Untuk roti kukus, seorang pria dapat membunuh orang lain. Pemerkosaan dan pembunuhan di dunia pasca kiamat ini adalah kejadian umum. Untuk memberi makan diri mereka sendiri dan keluarga mereka, beberapa orang bahkan akan berubah menjadi kanibal dan memakan pria lain. Di dunia ini, di mana ketertiban telah runtuh, dan terjadi kemerosotan moral, Cheng Yu, di mata Yue Zong, adalah seorang pria di antara pria yang melindungi anak-anak ini. Melihat Yue Zong, Cheng Yu tampak memohon, jangan sakiti anak-anak. Aku akan mengikutimu. Sebelum kiamat, Cheng Yu adalah pembunuh peringkat atas, dan ahli dalam berbagai keterampilan membunuh. Keterampilan pedangnya dianggap yang terbaik di kota, dan ia memiliki berbagai macam kontrak untuk membunuh di dalam kota Longhai. Setelah kiamat, seperti kebanyakan pria, ia mundur ke pangkalan bertahan hidup Longhai. Meskipun Cheng Yu memiliki keterampilan yang luar biasa, peruntungannya tidak begitu baik. Pada saat itu ketika sistem dewa memberinya tongkat kayu, kebetulan ia bersenjatakan pistol dan pedang. Tentu saja, dengan kedua senjata ini, ia bahkan tidak melirik tongkat kayu itu, dan membuangnya tanpa berpikir. Dibandingkan dengan tongkat kayu, ia lebih terbiasa bertarung dengan pedang dan pistol. Tindakan ini berarti bahwa ia tidak mendapatkan pengalaman apapun karena menggunakan senjatanya sendiri untuk membunuh zombie. Dunia ini diatur sedemikian rupa sehingga hanya mereka yang menggunakan hadiah sistem untuk membunuh zombie yang akan mendapatkan poin pengalaman dan hadiah. Begitu rahasia evolusi terungkap, Cheng Yu telah mundur ke tempat yang aman di base camp bertahan hidup Longhai, dan semua barang dari dunia dewa dan iblis dikontrol dengan ketat.
Dengan susah payah ia membunuh seorang evolver dengan pedang imitasi tang, dan mampu menggunakan keahliannya untuk membunuh beberapa zombie dan berevolusi ke level 8. Namun saat ini, sangat jarang bagi zombie biasa untuk menjatuhkan buku keterampilan. Tanpa keterampilan yang kuat, ia tidak dapat menjadi ahli evolusi puncak. Selama kondisi puncaknya ketika ia tidak terluka, ia bukan tandingan Yue Zhong. Sekarang setelah ia terluka parah oleh tendangan Yue Zhong, ia menjadi ancaman yang lebih kecil bagi Yue Zhong. Yue Zhong melirik Cheng Yu, dan mengarahkan pandangannya ke salah satu anak di ruangan itu. Dengan suara dingin, ia bertanya, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Cheng Yu berjuang dalam hati sejenak, tetapi melihat ekspresi dingin di wajah Yue Zhong dan bahwa dia sedang melihat anak-anak dan bukan padanya, dia akhirnya menyerah dan mengungkapkan, Raja Es Zhang Yun. Bagi Cheng Yu, 9 anak yatim di ruangan bersamanya jauh lebih penting daripada kode etik untuk pembunuh. Kode etik untuk tidak mengungkapkan orang yang mempekerjakan mereka. Dia lagi, mata Yue Zhong memancarkan sedikit niat membunuh. Sampai saat ini, Raja Es telah mencoba membunuhnya 2 kali. Dalam hatinya, dia telah memutuskan bahwa dia pasti akan membalas dendam pada Raja Es Zhang Yun dan membunuhnya tanpa menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Yue Zhong kemudian bertanya, berapa dia membayarmu untuk pekerjaan itu? Cheng Yu menjawab, 1 ton makanan. Catatan penerjemah, bercanda, banyak sekali. Apakah saya membuat kesalahan? Dalam bahasa Mandarin tertulis Yi Dun Liang Si. Jika 1 kek atau 5 kilogram, saya bisa mempercayainya. Sebelum kiamat, setiap kali Cheng Yu membunuh, ia meminta sekitar $100.000 Amerika Serikat. Namun setelah kiamat, 1 ton makanan sudah cukup bagi mantan pembunuh bayaran puncak ini untuk menjual hidupnya. Yue Zhong menatap Cheng Yu, dan berkata, saya adalah pemimpin desa Kuda Batu. Cheng Yu, bekerjalah untukku. Jika kamu bersedia bekerja untukku, anak-anak akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Mereka dapat belajar di ruang kelas yang terang dan luas bersama dengan teman-teman sekelasnya, dan setiap hari mereka akan bisa makan makanan. Jika kamu bersedia bekerja, bahkan menyediakan roti dan susu untuk mereka setiap hari bukanlah masalah. Cheng Yu memiliki pengalaman dan keterampilan tempur yang sangat baik. Jika bukan karena fakta bahwa Yue Zhong adalah seorang evolver tingkat tinggi, ia tidak akan sebanding dengan mantan pembunuh bayaran yang sangat baik ini. Masalah terbesarnya adalah Cheng Yu kurang beruntung. Jika Yue Zhong bersedia mengembangkannya lebih jauh, di masa depan Yue Zhong akan bisa mendapatkan jenderal yang sangat cakap. Cheng Yu menjawab, Kapten Yue, jika Anda bersedia merawat mereka dengan baik, saya akan menjual hidup saya kepada Anda. Saat ini, Cheng Yu merasa bahwa dirinya ditindas dengan kejam dan tidak punya pilihan dalam masalah ini. Jika ia ingin membiarkan anak-anak itu terus hidup, ia harus bekerja sama dengan Yue Zhong. Setiap orang memiliki hal-hal yang mereka sayangi. Bagi Cheng Yu, anak-anak yatim piatu inilah yang penting baginya. Mereka memungkinkannya untuk bertahan hidup di dunia yang jahat ini. Setelah kiamat, banyak orang bunuh diri karena mereka tidak lagi memiliki iman di dunia yang kejam ini. Selain itu, banyak orang telah kehilangan iman mereka, dan pilar spiritual mereka runtuh. Sementara orang-orang ini masih hidup, mereka sudah mati di dalam dan tidak berbeda dengan zombie yang hidup. Hanya jika seseorang memiliki iman dan berpegang teguh pada keyakinannya, ia akan berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Terjemahan asli, Suduru Tong Gui Mei, 1. Terjemahan asli berbunyi, cepat seperti hantu. Namun, kata itu tidak masuk akal, jadi saya hanya menuliskan, meningkatkan kecepatan. GG 2, meskipun artinya saudara, pria Tionghoa memiliki kebiasaan memanggil teman dekat dengan sebutan saudara, dan saudara biasanya tidak memiliki hubungan darah. Hal ini khususnya lazim di masyarakat Triad di Hong Kong. Ren Wei Daozu, Wo Wei Yurou, 3, untuk ditekan. 4. Harap perhatikan bahwa apa yang penulis coba katakan dalam 2 baris terakhir sangat ambigu. Saya menerjemahkannya dengan cara yang masuk akal bagi saya, tanpa mengubah arti kalimat jika memungkinkan. Yu Zhong dan Cheng Yu pertama-tama memastikan keselamatan 9 anak yang dilindungi Cheng Yu dengan memindahkan mereka ke perkemahan Yue Zhong. Setelah anak-anak itu aman, Yue Zhong kemudian bertanya kepada Cheng Yu, apa yang kau ketahui tentang kekuatan kelompok Raja Es? Pada saat ini, Cheng Yu telah meminum ramuan herbal, dan merasa jauh lebih baik. Warna wajahnya telah kembali. Ia tampak mempertimbangkan sejenak,
sebelum dengan hati-hati menjawab Yue Zong, dari kelompok Raja Es, yang terkuat di antara mereka adalah Raja Es Zhang Yun. Tidak ada yang tahu seberapa kuat ia telah berevolusi, tetapi semua orang yang pernah beradu pedang dengannya di masa lalu telah meninggal. Selain Raja Es Zhang Yun, ada satu orang lagi yang bernama Zhao Xiong yang juga merupakan seorang evolver yang kuat. Zhao Xiong memiliki spesialisasi dalam kecepatan, dan merupakan pengikut Zhang Yun yang paling setia. Dikabarkan bahwa setelah kiamat, Zhang Yun pernah menyelamatkan hidupnya. Selain itu, Raja Es juga memiliki sekitar 100 bawahan lagi. Yue Zong mempertimbangkan informasi itu dengan saksama, sebelum bertanya, apakah kau tahu di mana markas besar kelompok Raja Es? Ya, aku tahu. Itu ada di sebuah villa besar di ujung jalan Xinghua. Yue Zong kemudian berbicara kepada Chen Yao, Chen Yao, bolehkah aku merepotkanmu untuk menyampaikan pesan kepada pamanmu, Chen Jianfeng? Tolong beritahu dia bahwa kelompok Raja Es ingin membunuhku, dan aku membalasnya untuk membela diri. Tolong minta dia untuk membiarkan militer menahan diri, dan tidak ikut campur dalam pertarungan. Tetapi lakukan ini hanya 5 menit setelah kita meninggalkan tempat itu. Berarti ya dalam bahasa Mandarin. Bawa aku ke markas besar kelompok Raja Es. Aku ingin menghancurkannya. Yue Zong berdiri, dan niat membunuhnya meledak. Duduk dan menunggu orang lain menyerangnya bukanlah gayanya. Daerah di sekitar Jalan Xinghua adalah wilayah Raja Es Zhang Yun. Raja Es Zhang Yun adalah salah satu dari 4 evolver terkuat di kamp bertahan hidup Long Hai. Meskipun Jalan Xinghua bukan bagian dari wilayah administratif khusus, lampu-lampu di sebuah villa besar di ujung Jalan Xinghua masih bersinar terang, seolah-olah tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah kiamat. Sebuah tim yang terdiri dari sekitar 12 orang berpatroli di luar halaman villa. Tepat ketika tim pengawal itu berbelok di tikungan, 12 pecahan tulang tajam ditembakkan dari antara rerumputan tinggi. Setiap pecahan tulang mengenai kepala salah satu anggota pengawal dengan ketepatan yang tak tertandingi, dan dampak dari serangan mendadak ini sangat mengejutkan. Semua tim pengawal langsung terbunuh oleh pecahan tulang itu, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Keterampilan yang luar biasa. Cheng Yu bersembunyi di antara rerumputan saat dia melihat kekuatan White Bones dan tidak bisa menahan rasa takutnya. Bahkan di masa puncaknya, dia tidak bisa membunuh tim yang terdiri dari 12 pengawal tanpa membuat suara apapun dan tanpa membuat siapapun waspada. Bahwa White Bones mampu dengan mudah menyelesaikan tugas ini dengan jelas menggambarkan perbedaan antara seorang evolver dan manusia biasa. Setelah membunuh tim pengawal yang berpatroli ini, Cheng Yu dengan cepat berpindah dari satu tempat berlindung ke tempat berlindung lain, dan berjalan menuju pintu masuk villa. Di pintu masuk, ada 2 pengawal yang melindungi area tersebut, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman bagi seseorang sekaliber Cheng Yu, dan dengan cepat disingkirkan dengan 2 tembakan. Senjata Cheng Yu dilengkapi dengan peredam untuk menghindari kewaspadaan para penjaga lainnya. Yue Zong juga membawa anak buahnya dan dengan cepat membantai jalan masuk ke villa. Di dalam villa, keterampilan Cheng Yu tidak membuat reputasinya sebagai pembunuh ulung di zaman prakiamat menjadi malu. Keahlian menembaknya luar biasa, dan siapapun yang muncul dalam pandangan Cheng Yu langsung ditembak dan dibunuh sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah memasuki villa, anak buah Yue Zong segera bubar dan menyerbu ke arah pintu setiap kamar di dalam villa. Setelah mencapai setiap kamar, mereka akan mendobrak pintu, dan kemudian membunuh orang-orang yang sedang tertidur lelap. Banyak anak buah kelompok Raja Es masih tertidur ketika mereka terbunuh. Selain itu, beberapa wanita yang ada di villa juga terbunuh. Namun, anak buah Yue Zong agak terlalu berisik dalam melakukan pembantaian mereka, dan setelah membunuh sejumlah orang, mereka akhirnya ditemukan, dan villa itu terguncang dan terbangun di bawah ledakan teriakan yang sangat melengking, serangan musuh. Serangan musuh. Raja Es Zhang Yun yang tertidur lelap dengan 4 wanita cantik di lengannya tersentak bangun oleh teriakan ini. Dia menyingkirkan para wanita yang sedang tidur nyenyak di sampingnya, dan segera meraih rompi pelindung level 2 miliknya dan mengenakannya dalam sekejap. Sebuah kapak tulang putih besar menghantam pintunya, dan kekuatan benturannya menghancurkan pintu itu menjadi berkeping-keping. Yue Zong melangkah masuk ke dalam ruangan, dan menggunakan senapan mesin ringan tipe 79 miliknya. Dia melepaskan tembakan dengan liar dan menyebarkan hujan peluru ke dalam ruangan. Melawan hujan peluru, Zhang Yun menarik napasnya, dan mengaktifkan skill evolver miliknya, Ice Manipulation.
Selembar cermin es tampak muncul di depan tubuhnya. Hujan peluru mendarat di cermin es, tetapi hanya berhasil mengenai titik putih kecil di cermin, dan langsung memantul dari cermin. Meskipun Zhang Yun mungkin sombong dan lalim, reputasinya memang pantas dan skillnya memang terbaik. Dia menggunakan skill manipulasi es lagi, dan seketika, 5 keping es muncul dari udara tipis, dan melesat ke arah Yue Zhong. Yue Zhong tidak berani menerima serangan ini, dan menghindar ke samping untuk mencari perlindungan di antara dinding. Kelima bongkahan es menghantam tempat Yue Zhong awalnya berdiri, dan kekuatan benturan menciptakan 5 lubang seukuran kepalan tangan di dinding. Sangat mengesankan, hati Yue Zhong menjadi dingin. Keterampilan Raja Es Zhang Yun ini memang luar biasa karena mampu memanipulasi es sejauh ini. Kekuatan bongkahan es ini dapat dianggap setara dengan mantra sihir es tingkat 1. Tetapi melihat bahwa Zhang Yun dapat memanipulasi es hampir sesuka hati, itu berarti dia memiliki kekuatan spiritual yang kuat, dan seharusnya menerapkan lebih dari 1 poin keterampilan pada kemampuan manipulasi esnya. Yue Zhong mengeluarkan granat berat, mencabut pengaman peniti, dan melemparkan granat ke dalam ruangan. Granat. Ketika Zhang Yun melihat granat berat itu, wajahnya langsung memucat, dan menggunakan kemampuan manipulasi esnya lagi. Di bawah penggunaan keterampilannya dalam kemampuan manipulasi es, granat berat itu diselimuti dan dibekukan dalam bongkahan es, dan jatuh tanpa bahaya ke tanah. Begitu dia melakukan ini, Zhang Yun segera bergegas keluar dari ruangan. Setiap detik menggunakan keterampilan manipulasi esnya menghabiskan stamina dan kekuatan spiritual. Jika dia tidak bisa menyelesaikan pertarungan dalam waktu singkat, dia akan menghabiskan kekuatan spiritual dan staminanya, membuatnya tidak bisa bertarung. Tepat ketika dia bergegas keluar dari ruangan, dia segera melihat bahwa Yue Zhong telah mundur setidaknya 10 meter darinya. Lebih buruk lagi, Yue Zhong telah menyiapkan senapan mesin berat 12,7 mm gaya tipe 89 yang besar, dan diarahkan ke arahnya. Begitu Zhang Yun muncul dalam pandangan Yue Zhong, senapan mesin berat 12,7 mm yang besar yang dapat dengan mudah merobek jeep lapis baja itu segera melepaskan rentetan tembakan berat yang panjang. Banyak peluru besar tampaknya berubah menjadi hujan garis emas yang melesat ke arah Zhang Yun. Wajah Zhang Yun menjadi lebih pucat, dan sekali lagi dia menggunakan keterampilan manipulasi esnya untuk membuat dinding tebal yang terbuat dari es untuk memblokir peluru-peluru ini. Peluru yang tak terhitung jumlahnya berulang kali menghantam dinding es, dan menciptakan lubang besar di dinding es yang mengembang setiap detik saat setiap peluru menembus dalam ke dinding es dan merobek sebagian es keluar. Sialan, kenapa ada senapan mesin berat di sini? Segera setelah membuat dinding es, Zhang Yun segera berlari kembali ke kamarnya. Keterampilan manipulasi esnya mungkin sangat kuat, tetapi itu tidak terkalahkan. Menciptakan dinding es yang dapat menahan rentetan peluru dari senapan mesin berat 12,7 mm telah menguras sebagian besar kekuatan spiritual dan staminanya. Jika dia terus-menerus diserang oleh rentetan peluru Yue Zhong, sudah pasti dia akan mati di sini hari ini. Tulang putih, serang. Yue Zhong memerintahkan tulang putih yang berdiri di sampingnya. White Bone segera meraih kapak tulangnya yang besar dan bergegas menuju Zhang Yun. Untuk memastikan bahwa ia mendapatkan manfaat maksimal untuk kemampuan manipulasi esnya yang unik, Zhang Yun terus-menerus menuangkan semua poin keterampilannya ke stamina dan kekuatan spiritual setiap kali ia naik level. Statistik lainnya rata-rata dan hanya ditingkatkan oleh peralatan yang telah ia kumpulkan dari sistem. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa kecepatannya lebih rendah daripada White Bones. Tepat saat ia mencapai jendela dan hendak melarikan diri, White Bones akhirnya mencapainya dan kapak besar menebas ke arahnya. Zhang Yun melambaikan tangannya, dan cincin giok es di jarinya segera meluncurkan keterampilan khususnya. Sebuah susunan sihir es muncul dari udara tipis, dan kerucut es menghantam White Bones. Dampaknya membuat White Bone terbang beberapa meter. Selain itu, tubuh White Bones juga menunjukkan tanda-tanda membeku, dan ditutupi dengan lapisan es tipis. Yang lebih buruk adalah tulang-tulang di area dada telah ditembus oleh kerucut es, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada tulang-tulang yang dekat dengan area dada. Catatan dari penerjemah, tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada saya untuk bab ini, tetapi mengucapkan terima kasih kepada sponsor Tuan Thorsten Tim dan Tuan Alexander Hacker yang memungkinkan bab ini terwujud adalah sikap yang sangat baik dan sangat dihargai. Setelah Zhang Yun berhasil memaksa White Bones kembali, dia langsung melompat turun dari jendela.
Dia dilengkapi dengan banyak item dari sistem dan dengan peningkatan item pada statistiknya, dia tidak mengalami kerusakan apapun bahkan setelah melompat turun dari lantai 3. Catatan penerjemah, aneh. Aku ingat dia berada di tempat tidur dengan 4 wanita cantik, dan hanya punya waktu untuk mengenakan rompi pelindungnya sebelum Yue Zong menyerbu ke kamarnya. Ini berarti dia seharusnya telanjang dari dada ke bawah dan tidak membawa banyak peralatan. Dari mana peralatan ini berasal? Peluncur granat 40. Aku mencari di Google dan benar-benar ada peluncur granat R40. Penulis tahu senjata militernya dengan baik. Zhang Yun baru saja melarikan diri dari jendela dan hanya berlari dalam jarak pendek, ketika Yue Zong membawa peluncur granat tipe 40 besar dan muncul dari jendela di sebelah kamarnya. Yue Zong membidik Zhang Yun dan meluncurkan granat roket. Sial, Zhang Yun melihat Yue Zong membawa peluncur granat tipe 40 itu dan wajahnya menjadi semakin pucat. Catatan penerjemah, halo penulis, wajahnya sudah memucat berkali-kali dan tidak bisa lebih pucat lagi. Zhang Yun tidak tahu bagaimana Yue Zong berhasil membawa begitu banyak senjata berat ke kamp bertahan hidup Longhai. Dia bahkan tidak memiliki peluncur granat tipe 40. Jenis senjata ini hanya tersedia untuk perwira tinggi di militer, dan hanya satu roket yang ditembakkan dari peluncur granat dapat menghancurkan kam lapis baja menjadi berkeping-keping. Zhang Yun mati-matian menggunakan semua stamina dan kekuatan spiritualnya untuk membuat dinding es dalam setengah lingkaran di sekelilingnya. Dengan suara, boom, yang besar, granat roket terhubung dengan dinding es, dan segera meledak. Gelombang api dan asap dengan cepat menyebar dari titik benturan dan sepenuhnya menelan Zhang Yun dalam radius ledakannya. Setelah asap menghilang, tubuh hitam hangus jatuh ke tanah. Tubuh ini adalah mayat Zhang Yun, yang telah dipanggang hidup-hidup dari granat. Sementara keterampilan manipulasi es Zhang Yun memungkinkannya untuk menciptakan penghalang dinding es untuk melindungi dirinya dari rentetan peluru senapan mesin berat 12,7 mm, tetapi itu adalah batas keterampilan bertahannya. Terhadap senjata perang yang kuat seperti peluncur granat tipe 40, bahkan dinding esnya tidak dapat menahan benturan. Memang benar bahwa Evolver sangat kuat, dan memiliki kekuatan manusia super. Tetapi senjata perang yang dikembangkan dengan menggunakan pikiran terbaik dan tercerdas umat manusia sama sekali tidak kalah dengan para Evolver. Karena alasan inilah di kamp bertahan hidup ini, kekuatan terkuat bukanlah 4 Evolver terkuat di mana Raja Es Zhang Yun adalah bagian darinya, tetapi adalah militer yang memiliki pengalaman dalam berperang. Tentu saja kemampuan Zhang Yun sangat kuat, tetapi ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatannya sepenuhnya sebelum ia terbunuh oleh penggunaan senjata militer Yue Zong yang cerdik. Begitu Zhang Yun tewas, Yue Zong melompat turun dari jendela, dan mencari mayat Zhang Yun untuk melihat apakah ia bisa mendapatkan peralatan dari sistem. Namun, keberuntungan Yue Zong tidak terlalu baik, barang-barang di mayat Zhang Yun telah hancur menjadi debu akibat hantaman granat. Namun, semuanya belum berakhir, karena entah bagaimana cincin giok es berhasil bertahan dari pembantaian dan tidak rusak. Harta karun level 3, cincin giok es, memberikan 6 poin kekuatan spiritual saat dikenakan, dan memiliki khasiat khusus, sekali sehari dapat membuat kerucut es. Yue Zong segera mengenakan cincin giok es. Baginya, kekuatan spiritual juga penting. Setelah Zhang Yun terbunuh, anak buah Raja Es tidak memiliki pemimpin. Di bawah serangan para evolusioner seperti Ji Qingwei, Chen Situ, Cheng Yu, Kong Tianyu, Del, jika anak buah Raja Es menolak untuk menyerah, mereka langsung terbunuh. Begitu orang terkuat kedua dalam kelompok Raja Es, Zhao Xiong, melihat keadaan tidak berjalan baik bagi kelompok Raja Es, ia segera melarikan diri. Tidak lama kemudian, orang-orang Raja Es yang memilih untuk menyerah diikat dan dibawa keluar dari villa satu persatu. Selain orang-orang itu, villa itu berisi banyak makanan dan sedikitnya 10 wanita. Rombongan Yue Zong mengawal para tawanan dan wanita-wanita itu menuju kemahnya. Dalam perjalanan kembali ke kemah, sesekali ada polisi dan tentara yang melihat prosesi itu. Akan tetapi, mereka semua telah diinstruksikan oleh atasan mereka untuk berpura-pura tidak melihat apapun. Meskipun tidak ada instruksi dari atasan, mereka juga tidak ingin menghentikan rombongan Yue Zong atau membuat masalah bagi kelompok pria yang tampak garang ini. Berita tentang pembunuhan Raja Es dengan cepat menyebar melalui selentingan di kota Longhai. Kelompok Raja Es sebenarnya adalah kelompok jahat yang menindas banyak orang. Mengetahui bahwa Raja Es terbunuh,
banyak warga yang tertindas bertepuk tangan dan bersorak kegirangan. Tetapi golongan lain yang berkuasa yang tinggal di kamp bertahan hidup Longhai memiliki sikap yang berbeda, mereka khawatir dengan kekuatan Yuezong. Bagaimanapun, kelompok Raja Es relatif kuat di kamp bertahan hidup Longhai. Fakta bahwa Yuezong berhasil menghancurkan kelompok itu dalam rentang waktu 1 malam membuat mereka merasa terancam. Aku butuh kamu untuk memberiku penjelasan. Keesokan harinya, Chen Jianfeng memanggil Yuezong, dan menatap Yuezong tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Wajah Yuezong tidak berubah warna, dan dia menjawab dengan tenang. Kelompok Raja Es telah 2 kali mengirim orang untuk membunuhku, dan bahkan menjebakku atas hal-hal yang tidak kulakukan. Dengan provokasi ini, tentunya aku diizinkan untuk melawan. Chen Jianfeng menatap Yuezong dengan wajah datar. Mustahil untuk membaca pikiran Chen Jianfeng dari wajahnya saat dia berbicara. Bahkan saat itu, kamu harus melaporkan masalah ini ke pihak berwenang terkait, dan memberitahu kami tentang masalah ini. Kami tentu saja tidak akan tinggal diam dan akan mengirim seseorang untuk mengambil tindakan. Tapi kamu bertindak egois dan membunuh Raja Es Zhang Yun, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Yuezong menatap Chen Jianfeng dan tiba-tiba dia tersenyum. Aku menjarah 30 ton makanan dari grup Raja Es. Aku akan memberimu setengahnya, 20 ton. Chen Jianfeng kemudian mengendurkan wajah datarnya. Kenyataannya, dia tidak peduli dengan grup Raja Es. Menghancurkan kelompok kanker beracun ini tidak berarti apa-apa baginya. Tapi yang dia inginkan adalah persediaan makanan yang terkumpul dari grup Raja Es, 20 ton makanan. Jika semua makanan diubah menjadi bubur, itu akan cukup untuk membiarkan 2.000 orang yang selamat bertahan hidup selama 1 atau 2 bulan lagi. Alasan mengapa dia memanggil Yuezong hari ini adalah untuk meminta sebagian persediaan makanan yang telah dirampok kelompok Yuezong dari kelompok Raja Es. Catatan penerjemah, di luar topik, wow. Aku tidak menyangka bahwa LBD dan Adan bab ini memiliki tema yang sama, yaitu tentang perwira yang korup di Tiongkok. Yuezong setuju, oke, itu kesepakatan. Chen Jianfeng menatap Yuezong dengan suara serius. Lupakan saja masalah kemarin. Tapi aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Jika ini terjadi lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Jika Yuezong terus bertindak tanpa menghiraukan hukum, Chen Jianfeng tidak akan tinggal diam, bahkan jika orang-orang yang dibunuh Yuezong semuanya adalah sampah dari kamp bertahan hidup Longhai. Yuezong tidak menjanjikan apapun, tetapi hanya menjawab, jika tidak ada yang mencoba membunuhku, tentu saja, aku tidak akan dengan sengaja membuat masalah. Chen Jianfeng mengangkat alisnya, dan bertanya, mengenai penyerbuan lumbung padi, bagaimana persiapanmu? Jeep militer Dongfang. Benar-benar ada jeep militer Dongfeng di dunia nyata. Penulisnya benar-benar ahli. Tidak masalah. Setelah bertanya tentang persiapan penyerbuan lumbung padi, Yuezong meninggalkan kantor Chen Jianfeng. Dalam 2 hari berikutnya, anak buah Yuezong mengangkut semua orang ke desa Kuda Batu. Ini termasuk para pelacur perempuan, 9 anak Cheng Yu, dan para pekerja yang setuju bekerja di desa Kuda Batu. Pada hari latihan gabungan yang disepakati untuk menyerbu lumbung padi, pasukan Yuezong mengirim 1 kendaraan tempur infanteri, 5 jeep militer Dongfeng dengan senjata terpasang di atasnya, 2 truk militer Dongfeng, 5 Hummer, dan 2 truk pemadam kebakaran. Di sisi kamp bertahan hidup Longhai, militer juga mengirim 1 kendaraan tempur infanteri, 4 truk besar, 6 jeep militer Dongfang dengan senjata terpasang di atasnya, 6 jeep, dan 3 ambulans. Selain militer, faksi dan kekuatan lain dari kamp penyintas Longhai bersatu di bawah 1 kelompok. Karena misi ini dipandang sangat penting oleh para pengambil keputusan Longhai, berbagai faksi dan kekuatan dijanjikan oleh militer bahwa jika mereka bersedia membantu militer menyerang lumbung padi, mereka akan diberi hadiah sebagian makanan. Setelah kiamat, makanan menjadi sangat penting. Jika ada makanan, maka akan ada orang yang bersedia bekerja sama dengan mereka sebagai imbalan atas makanan. Semakin banyak orang, semakin besar pula kekuatan. Oleh karena itu, berbagai faksi dan kekuatan bersedia membantu militer berperang sebagai imbalan atas sebagian persediaan makanan. Selain itu, dengan militer dan pasukan Yuezong yang ditempatkan di depan, risiko bagi mereka berkurang, dan mereka lebih bersedia mengambil risiko. Begitu waktu yang ditentukan tiba, semua kendaraan berangkat menuju lumbung padi di daerah Sanglin.
Anehnya, di sepanjang jalan, kelompok itu bahkan tidak melihat satu makhluk pun, bahkan zombie. Hal ini membuat Yue Zong merasa ada yang tidak beres. Lumbung padi terletak di pinggiran daerah Sanglin. Di sekeliling lumbung padi terdapat hamparan lahan pertanian yang luas. Namun, beberapa lahan pertanian yang seharusnya penuh dengan tanaman kini ditumbuhi rumput liar yang aneh. Lahan pertanian yang tersisa tampak tandus dan tidak memiliki tanaman apapun. Saat rombongan mobil memasuki area dekat lumbung padi, tiba-tiba terdengar suara teriakan melengking dari langit. Kemudian ratusan, bahkan ribuan tikus hitam tampak merangkak keluar dari berbagai lubang tikus. Setiap tikus berukuran sebesar kucing, dan kawanan tikus itu bergegas menuju rombongan mobil itu, monster level 5, tikus mutasi, berburu dalam kelompok besar. Berkat skill pasif mata persepsi Yue Zong, dia segera menerima informasi begitu dia melihat tikus-tikus mutan itu. Tikus-tikus mutan itu bergabung bersama dan menjadi gelombang hitam besar, dan mengepung tim itu. Tembak, tembak, pemimpin koalisi berbagai faksi dan kekuatan itu tidak dapat menahan kepanikan ketika dia melihat aliran tikus yang tak berujung, dan segera meneriakkan perintah. Seketika, anggota koalisi berbagai faksi semuanya dengan panik menembakkan senjata apapun yang mereka miliki ke tikus-tikus mutan itu. Ada terlalu banyak tikus mutan dalam gelombang tikus itu. Meskipun skill menembak anggota koalisi berbagai faksi itu relatif buruk, sebagian besar peluru tetap mengenai tikus-tikus itu dan membunuh banyak tikus, dan tikus-tikus yang tertembak atau terbunuh itu dengan cepat dihancurkan oleh berat tikus-tikus lain di belakangnya saat kawanan tikus itu bergerak maju. Masalahnya adalah jumlah tikus mutan sangat banyak, dan meskipun sejumlah besar tikus telah terbunuh, seperti gelombang pasang, gelombang tikus tampaknya tidak melambat sama sekali saat ia menyerbu ke arah tim. Melihat kawanan besar tikus terus mendekat, pemimpin koalisi tidak dapat menahan diri di bawah tekanan, dan mencoba melarikan diri menggunakan rute yang sama dengan rute kedatangan mereka. Saat jeep memasuki lautan tikus mutan di dalam gelombang tikus tampak tidak takut dan menyerang jeep. Meskipun ratusan tikus mutan hancur dan terpental akibat benturan jeep yang menabrak mereka, ada banyak tikus mutan yang berhasil menempel pada jeep, dan jeep itu tampak dikelilingi oleh tikus mutan. Lebih buruk lagi, jendela jeep tertutup sepenuhnya, dan ini membuat pengemudi tidak dapat melihat apapun. Tanpa visibilitas apapun, pengemudi tidak dapat mengemudi dengan benar dan jeep itu menabrak ladang tandus. Tikus mutan yang tak terhitung jumlahnya segera mengepung dan menyerang jeep itu dengan panik. Terdengar ledakan suara tajam saat tikus mutan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerang pelat baja di jeep, dan berhasil membuat lubang besar di pelat tersebut. Kemudian tikus mutan menyerbu ke dalam, dan menggigit orang-orang di dalam kendaraan. Dari jeep, terdengar suara teriakan, dan cipratan darah memercik di jendela mobil. Mobil bergetar beberapa saat, dan akhirnya berhenti bergerak. Catatan penerjemah, ini benar-benar menakutkan bagi saya karena imajinasi saya yang luar biasa. Saya sangat senang saya tidak berada di jeep itu. Apa yang terjadi pada jeep ini tampaknya merupakan pertanda apa yang terjadi pada kendaraan lain yang mencoba lari dan bergegas keluar dari gelombang tikus. Mereka semua ditelan oleh rawa tikus. Kemudian ada jeritan kesakitan saat orang-orang di dalam setiap kendaraan dimakan hidup-hidup yang bergema di seluruh area lumbung. Catatan penerjemah, lebih banyak darah. Jika gigi tikus mutan cukup kuat untuk merobek pelat baja pada jeep, tentu saja tidak perlu menyebutkan apa yang akan terjadi pada kendaraan normal lainnya yang tidak memiliki pelat baja. Setiap pemimpin faksi segera meraung. Jangan lari, idiot. Lepaskan tembakan, cepat lepaskan tembakan, dan bunuh tikus-tikus ini. Setiap orang yang selamat segera menyebarkan lautan peluru ke gelombang tikus. IFV, senjata yang dipasang pada setiap jeep militer Donghai, dan senapan mesin berat Yue Zong semuanya memusatkan tembakan pada gerombolan tikus. Di bawah aliran tembakan terkonsentrasi, gelombang tikus berwarna hitam tersendat dan tampaknya ada pisau tak terlihat yang memotong bagian tengah gelombang tikus, membelah air menjadi dua sisi. Tikus mutan yang tak terhitung jumlahnya tercabik-cabik dari tembakan terkonsentrasi. Meskipun ada jeda sementara, jumlah tikus mutan benar-benar tak terhitung, dan meskipun tembakan terkonsentrasi di tengah gelombang tikus, ada beberapa tikus yang berhasil menghindari hujan peluru dan berhasil mendarat di antara anggota tim. Untuk tikus yang berhasil memasuki kamp Yue Zong, Ji Qingwu menggunakan keterampilan pedang superiornya, bilah tiruan tang dan keterampilan gerak kaki misterius untuk mengiris tikus-tikus itu. Banyak tikus yang teriris menjadi dua bagian,
karena darah mereka berceceran di seluruh lantai. Chen Situ, Kong Tianyu dan para evolver lain dari Kam Yuezong juga menggunakan bilah tiruan tang pada tikus mutan liar yang berhasil mendekat. Secara individu atau dalam jumlah kecil, tikus mutan ini sama sekali tidak menakutkan. Bahkan manusia normal dapat dengan mudah membunuh satu jika mereka tidak takut padanya. Tetapi jika ada yang ditelan lautan tikus, hampir mustahil untuk bertahan hidup. Untuk beberapa kasus terisolasi tikus mutan yang berhasil masuk ke dalam barisan tim koalisi, beberapa prajurit yang lebih terampil juga dapat dengan mudah membunuh mereka, tetapi ada beberapa yang panik dan dengan beberapa kesulitan. Tikus-tikus ini dapat ditidurkan. Tikus-tikus ini hanya sebesar kucing, dan hanya mengalami serangan gigitan atau cakaran, dan tidak menimbulkan bahaya bagi mereka. Hanya 6 anggota tim yang dicakar oleh tikus mutan, dan tidak ada hubungan sebab akibat di antara tim. Tikus-tikus mutan tampaknya terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Jika mereka mundur, mereka akan ditembaki dengan tembakan terkonsentrasi, dan jika mereka menyerbu maju, mereka yang berhasil menyusup ke setiap faksi akan dengan mudah ditumpas. Meskipun sejumlah besar tikus terbunuh dan mata tikus berubah merah, gelombang tikus tetap tak kenal ampun dan terus menyerbu ke arah tim. Di bawah rentetan tembakan hebat, dalam waktu kurang dari 10 menit, ada lebih dari 2.000 tikus mutan yang telah tercabik-cabik. Namun, ada juga sekitar 200 tikus mutan yang berhasil memasuki kam manusia dan jumlahnya terus meningkat. Dalam koalisi faksi, tim kekuatan, seorang pria yang bersenjata parang baru saja menebas seekor tikus mutan hingga mati. Pada saat berikutnya, tiba-tiba 2 tikus mutan menerjangnya. Salah satu tikus menggigit bahunya, dan giginya yang dapat menghancurkan pelat baja itu mengeluarkan sepotong besar daging. Tikus mutan lainnya menggigit kakinya, dan merobek sehelai daging dan darah. Pria itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit. Tangan kirinya meraih tikus yang ada di bahunya, dan melemparkan tikus itu ke samping. Segera setelah pria itu melemparkan tikus itu, 4 tikus mutan lainnya bergegas ke arahnya, dan menempel di tubuhnya sambil menggigit dagingnya dengan gigi tajam mereka. Pria itu berjuang mati-matian sambil berteriak minta tolong, semakin lemah dengan setiap gigitan berikutnya. Setelah beberapa saat, teriakannya menghilang dan dia berhenti bergerak. Tidak ada seorang pun di sekitar untuk menyelamatkannya karena semakin banyak tikus yang berhasil menerobos badai peluru dan memasuki kam. Selain para evolver yang dilengkapi dengan banyak peralatan pelindung, atau anggota tim Yuezong yang dilengkapi dengan baju besi kulit ular, anggota tim lainnya mulai menunjukkan tanda-tanda orang sekarat, dan jumlah kematian manusia juga mulai meningkat. Karena tembakan tanpa henti dari senapan mesin berat yang dipasang di kendaraan, semua senapan mesin berat mulai memanas dan berubah menjadi merah membara. Pertarungan antara manusia dan tikus hanya berlangsung selama 10 menit, tetapi sekarang senapan menjadi putih membara, dan tidak dapat terus menembak. Melihat situasi yang tidak menguntungkan ini, Yuezong jarang memerintahkan anak buahnya, semprotkan minyak. Tangki pada 2 mobil pemadam kebakaran di tim Yuezong tidak berisi air, tetapi minyak. Para pemadam kebakaran telah bersiap untuk menyemprot gerombolan tikus dengan minyak, dan hanya menunggu perintah Yuezong. Setelah mendengar perintah itu, mereka segera menyemprotkan minyak dalam bentuk setengah lingkaran di sekitar tanah di depan tim Yuezong. Cheng Yu kemudian menyalakan sebotol bom molotov dan melemparkannya ke arah minyak di tanah. Setelah terkena bom molotov, tanah yang disemprot minyak terbakar, dan membakar semua tikus mutan di area tersebut menjadi abu. Di sisi kam militer Longhai, mereka juga telah menyiapkan 2 ambulans yang penuh dengan barel minyak yang mudah terbakar. Mereka juga menumpahkan minyak yang mudah terbakar di wilayah mereka, dan membakarnya, membentuk dinding api. Alasan mengapa manusia lebih unggul daripada hewan adalah karena manusia memiliki kecerdasan dan mampu memikirkan cara untuk mengatasi masalah. Namun tikus-tikus mutan itu tidak sama. Meskipun ada dinding api yang menghalangi jalan mereka, tikus-tikus mutan itu masih melanjutkan strategi mereka untuk menerobos api di rawa-rawa. Namun setiap tikus mutan yang melewati lautan api itu terbakar sampai mati. Ada bau yang tidak sedap di udara, ratusan tikus mutan itu terbakar. Namun, gelombang tikus itu terus menyerbu api, seolah-olah mereka ingin menggunakan mayat yang jatuh untuk membuat celah di dalam api itu. Strategi tikus mutan itu sayangnya cacat bagi mereka. Ini karena bulu tikus mutan mudah terbakar, dan penggunaan minyak yang mudah terbakar membuat api sangat sulit dipadamkan. Akibatnya,
Semua tikus mutan yang menyerbu ke dalam api dengan cepat terbakar oleh kobaran api dan musnah. Namun, semangat yang ditunjukkan oleh gelombang tikus mutan yang menyerbu ke dalam kobaran api terlepas dari berapa banyak dari mereka yang terbunuh telah membuat semua orang gelisah. Kong Tianyu baru saja mengirim tikus mutan terakhir yang berhasil masuk ke dalam barisan mereka. Melihat tikus mutan yang terus-menerus menyerbu ke dalam api, dia berkata, akan luar biasa jika mereka semua menerobos api dan bunuh diri. Jika hanya ada satu tikus mutan, bahkan orang biasa pun dapat mengumpulkan keberanian untuk menyerang dan membunuhnya. Namun, jika ada lebih dari 3 tikus yang menyerang orang biasa, orang yang akan terbunuh pastilah orang itu. Jika ada lebih dari 20 tikus, bahkan seorang evolver seperti Kong Tianyu akan berada dalam bahaya serius jika dia tidak dilindungi oleh baju besi kulit ular. Awalnya, melihat lautan tikus mutan membuat manusia putus asa. Diperkirakan ada setidaknya 30.000 tikus. Bahkan jika mereka telah menggunakan semua peluru mereka, tidak ada jaminan bahwa mereka akan dapat membunuh semua tikus. Tetapi jika tikus-tikus ini cukup bodoh untuk melakukan serangan kamikaze dengan melompat ke dalam api, itu akan menjadi skenario yang ideal dalam benak para pria. Dari antara lumbung terdengar teriakan melengking lainnya, dan yang mengejutkan, tikus-tikus mutan yang tanpa berpikir melemparkan diri mereka ke lautan api tiba-tiba berhenti menyerbu ke dalam api. Sebaliknya, mereka mengelilingi api pada jarak yang aman, dan melotot mengancam pada para penyintas yang terperangkap di dalamnya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Yue Zong mengangkat alisnya, dan dalam hatinya, dia berpikir bahwa tikus-tikus mutan itu pasti memiliki seorang pemimpin yang mengoordinasikan serangan mereka. Lautan tikus mutan yang tak terhitung jumlahnya yang tidak takut mati sudah sangat sulit ditangani. Sekarang setelah ada seorang pemimpin yang memimpin dan mengoordinasikan mereka, kesulitan membunuh tikus-tikus ini telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Ada batas pasokan minyak yang dibawa Yue Zong dan manusia lainnya, dan tidak mungkin bagi mereka untuk terus-menerus menyemprotkan minyak. Di bawah gabungan kekuatan senjata dan api, manusia telah membunuh lebih dari 4.000 tikus mutan. Tetapi ketika mereka melihat ke lautan api, mereka melihat bahwa masih ada tikus mutan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Pemandangan ini membuat orang-orang itu merinding dan tidak ada yang ingin keluar dari perlindungan api. Adapun tim Yue Zong, dalam rentang waktu 10 menit, mereka telah menghabiskan lebih dari 20.000 peluru. Ini mengurangi persediaan peluru mereka hingga sepertiga. Jika ini terus berlanjut, persediaan peluru mereka tidak akan bertahan bahkan setengah jam lagi. Setelah mengamati ini, Yue Zong berjalan ke area kamp kelompok militer Longhai, dan meminta untuk berbicara dengan komandan militer, Su Zenggang. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Melihat Yue Zong, Su Zenggang mengangkat alisnya dan langsung menanyai Yue Zong. Su Zenggang merasa sangat tertekan, jumlah tikus mutan telah melampaui harapan terliarnya. Selain itu, ada seorang pemimpin yang memimpin tikus-tikus itu. Ini membuatnya merasa bahwa pertempuran itu tidak mungkin dimenangkan, dan dia sudah memiliki keinginan untuk melarikan diri. Minyak yang mudah terbakar terbuat dari kombinasi bensin dan minyak mentah. Setelah kiamat, bensin dan minyak mentah juga merupakan sumber daya yang sangat berharga. 2 ambulans yang diisi dengan barel bensin dan minyak mentah menyumbang 25% minyak di kamp bertahan hidup Longhai. Su Zenggang tidak ingin membuang-buang minyak mahal itu untuk mencoba menguasai lumbung padi yang menurutnya tak terkalahkan. Yue Zong menatap mata Su Zenggang dan berkata, tikus-tikus ini punya pemimpin. Aku ingin membawa beberapa orang untuk membunuh pemimpin tikus mutan ini, 10 menit. Aku harap kau bisa memimpin orang-orangmu dan orang-orangku untuk melindungi kamp ini hanya selama 10 menit. Jika setelah 10 menit, aku belum kembali, kau dapat memilih untuk memimpin orang-orang itu mundur atau terus menunggu di sini. Melihat situasi saat ini, jika Su Zenggang memilih untuk melarikan diri dari tempat kejadian, koalisi berbagai faksi dan kekuatan di kamp bertahan hidup Longhai pasti akan mundur bersama militer. Begitu ini terjadi, jika orang-orang Yue Zong terus tinggal di daerah ini dan mempertahankan kamp, sudah pasti mereka akan dimusnahkan oleh gerombolan tikus mutan. Su Zenggang mungkin berasal dari golongan yang berbeda dari Yue Zong, tetapi dia adalah orang yang jujur dan orang yang menepati janjinya. Jika dia berjanji untuk melindungi kamp, dia akan mati untuk melindungi kamp daripada mundur. Karena alasan inilah Yue Zong mempercayai pria ini. Su Zenggang melirik Yue Zong dan mempertimbangkan dengan saksama sejenak.
Dia sangat menyadari situasi di kamp bertahan hidup Long Hai. Hanya dengan cukup makanan, akan ada kedamaian di dalam kamp. Hanya dengan cukup makanan, para penyintas di kamp dapat terus hidup. Dia menggertakkan giginya sebelum menyetujui permintaan Yue Zong. Baiklah, aku berjanji padamu bahwa aku akan mempertahankan kamp ini selama 10 menit lagi. Tetapi begitu 10 menit berlalu, bahkan jika kamu belum kembali, aku akan memimpin semua orang untuk mundur. Terima kasih. Yue Zong kembali ke perkemahannya, dan memerintahkan anak buahnya untuk membentuk lingkaran. Sebelum menjelaskan, aku akan membunuh pemimpin yang memimpin gerombolan tikus mutan ini. Misi ini kemungkinan besar adalah misi bunuh diri, dan kematian mungkin saja terjadi. Mereka yang bersedia pergi bersamaku, melangkah maju. Bagi mereka yang tidak bersedia mempertaruhkan nyawa, aku tidak akan memaksamu. Semua anak buahnya melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dukungan ini membuat Yue Zong sangat tersentuh. Untuk misi ini, semua orang yang mengikuti Yue Zong telah mengalami banyak pertempuran dengan zombie di bawah kepemimpinan Yue Zong. Masing-masing dari mereka adalah pria berdarah panas dan seorang evolver yang hebat. Melihat bahwa pemimpin mereka Yue Zong telah memilih untuk menempatkan dirinya di jalur bahaya alih-alih menjadi yang pertama mundur telah membangkitkan perasaan berdarah panas mereka. Mereka akan mengikuti Yue Zong sampai ke ujung dunia jika diperlukan. Yue Zong sangat tersentuh saat dia berbicara kepada anak buahnya dengan suara tegas. Kalian masing-masing adalah kebanggaan timku. Ji Qingwu, tolong ikuti aku untuk membunuh pemimpin gerombolan tikus. Kalian semua harus mempertahankan tempat ini selama 10 menit. Jika setelah 10 menit kalian tidak melihatku kembali ke sini, maka kalian harus meninggalkan tempat ini. Kong Tianyu akan menjadi pemimpin sementara kalian saat aku pergi. Ingat, kalian harus mempertahankan tempat ini selama 10 menit dan tidak meninggalkan tempat ini sebelum 10 menit berakhir. Di antara semua orang yang memilih untuk mengikuti Yue Zong, Ji Qingwu adalah evolver terkuat. Untuk mencoba membunuh pemimpin gerombolan tikus, dia akan membutuhkan bantuan dari orang-orang terkuat di bawahnya. Setelah Ji Qingwu, Kong Tianyu adalah orang terkuat kedua di tim Yue Zong, dan telah melayaninya dengan setia sejak dia bergabung dengan tim Yue Zong di desa Always Bright. Oleh karena itu dia menugaskan Kong Tianyu sebagai wakil komandannya saat dia tidak ada. Kong Tianyu memiliki ekspresi serius saat dia menjawab, "Ya, Kapten Yue." Begitu dia menyelesaikan pengumumannya, dia segera memilih untuk mengaktifkan keterampilan khusus mengenakan tulang putih sebagai baju zirah. Kemudian dia meraih Ji Qingwu di tangan kirinya, dan menembakkan sepotong tulang jauh ke dalam tanah. Menggunakan tulang yang memanjang sebagai tangga yang bisa diperpanjang, dia melompat ke arah lautan tikus mutan. Begitu tangga tulang itu tidak bisa lagi diperpanjang, mereka berdua jatuh ke lautan tikus mutan. Tikus mutan itu langsung menyerang kedua manusia yang berani memasuki kabut mereka dengan gila-gilaan. Saat mereka berdua jatuh ke lautan tikus, Ji Qingwu dengan cepat melakukan tarian pedang melingkar, dan tarian pedangnya memenggal semua tikus mutan dalam lingkaran kecil di sekitar mereka. Hanya selama 1 atau 2 detik, tidak ada tikus mutan di sekitar mereka. Kemudian gelombang tikus terus mengalir masuk. Namun, kelegaan selama 1 atau 2 detik lebih dari cukup bagi Yue Zong untuk menusukkan paku tulang lain ke tanah, dan menggunakan kembali teknik tangga tulangnya untuk meluncurkan dirinya dan Ji Qingwu ke depan. Dengan menggunakan metode menjatuhkan dan membuat tangga tulang baru yang dapat diperpanjang ini, Yue Zong dengan cepat berjalan menuju lumbung. Catatan penerjemah, Ho, benar-benar tidak dapat dipercaya. Ini membunuhnya untukku, L. Dari jauh, Yue Zong dapat melihat bahwa di atas lumbung di Kabupaten Sanglin, ada 7 tikus mutan khusus, 6 dari tikus-tikus ini sebesar manusia, dan kulit mereka berwarna cian. Namun, yang benar-benar membedakan tikus-tikus ini adalah bahwa mereka tampak seperti tikus humanoid. Saya akan menyebut mereka sebagai manusia tikus mulai sekarang, oke. Para manusia tikus berdiri tegak dengan kaki belakang mereka seperti manusia. Perayapan di tangan mereka, 1, dipenuhi dengan cakar tajam yang panjangnya setidaknya 20 cm. Catatan penerjemah, untuk gambar, silakan lihat 2. Di tengah-tengah 6 tikus spesial adalah tikus putih perak raksasa. Tikus ini sebesar beruang, dan ada mahkota bulu putih yang memanjang dari atas kepalanya seperti mahkota. Setiap cakarnya setidaknya sepanjang 40 cm, dan matanya memerah karena kecerdasan. Catatan penerjemah, untuk gambar, silakan lihat 3. Catatan,
1. Bagi mereka yang mengatakan tikus tidak memiliki tangan, tangan mengacu pada kaki depan tikus. Raja tikus raksasa berwarna putih. Raja tikus raksasa berwarna putih. Seorang manusia tikus besar. Seorang manusia tikus besar. Catatan 2, Natal spesial amal. Sinterklas, saya sangat malu dengan bahasa Inggris saya yang buruk. Jadi saya menantang diri saya untuk melakukannya dengan lebih baik. Nah, kalian semua tahu bahwa Natal akan segera tiba, bukan? Di sebelah tempat saya tinggal ada rumah panti asuhan untuk anak-anak, Fruits and Veggies, dan saya bermain dengan mereka sesekali dan membantu kapanpun kami bisa. Anak-anak berusia 8-12 tahun, yang lebih muda biasanya diadopsi lebih cepat. Jadi saya katakan ini kepada Anda, untuk setiap kesalahan tata bahasa atau kesalahan ketik yang Anda temukan dalam artikel ini, saya akan menyumbangkan $1 mata uang lokal saya ke panti asuhan pada atau sebelum tanggal 25 Desember tahun 2015. Jadi silakan lanjutkan dan temukan sebanyak mungkin kesalahan dan beritahu saya di bagian komentar. Pada tanggal 25 Desember tahun 2015, saya akan memposting tanda terima donasi online sebagai bukti kata-kata saya dan tautan ke panti asuhan. Jadi pembaca, Anda dapat membantu untuk membawa keceriaan bagi anak yatim juga. Dan tidak, ini bukan omong kosong. Dibatasi $10. Tolong jangan khawatir, saya akan memiliki bab lain di mana saya akan membuat tawaran ini juga, jadi donasi ke panti asuhan akan terakumulasi dari waktu ke waktu. Menyerah. Selamat Hari yang Mulia Imperial, Mythic Beast. Selamat kepada Mythic Beast. Meskipun berusaha lebih keras dari sebelumnya, Frutelimsge terbukti lebih rendah. Dalam satu komentar, Mythic Beast berhasil menemukan 10 atau lebih kesalahan dan langsung mencapai cap. Frutelimsge mengaku kalah dan menyerah. Frutelimsge akan menepati janjinya dan menyumbangkan $10 ke panti asuhan. Terima kasih atas koreksinya. Catatan 3. Bergabunglah dengan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada para donatur kami. Pira Tantasati Tianon, Connor Yang, Yusuf Hussein, karena telah mensponsori bab ini. Tanpa sumbangan mereka, bab ini tidak akan secepat ini. Kemampuan mata persepsi Yue Zong memungkinkannya untuk memeriksa para manusia tikus dari jauh. Binatang mutan level 26, pengawal Raja Tikus Elit. Pengawal pilihan Raja Tikus, bersedia mati dalam pertempuran untuk membela Raja Tikus. Binatang mutan level 43, Raja Tikus Mutan. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan kawanan tikus mutan dan pengawal Raja Tikus Elit. Itu pasti pemimpinnya. Zhong Yue menatap 7 tikus besar dengan kilatan cahaya di matanya. Dalam ekspedisi ini, dia paling takut bahwa dia tidak dapat menemukan pemimpin gelombang tikus dalam batas waktu 10 menit. Jika dia tidak dapat menemukan pemimpinnya, dia tidak punya pilihan selain membatalkan misi ini. Bagaimanapun, timnya dan kedua tim dari kamp bertahan hidup Longhai tidak membawa cukup amunisi untuk menghancurkan lautan tikus. Raja Tikus Mutan juga melihat bahwa Yue Zong sedang menuju ke arahnya. Matanya yang kecil memancarkan sedikit rasa jijik, dan mengeluarkan suara siulan yang tajam. Pada saat itu, dari lumbung padi, segerombolan besar tikus mutan lainnya keluar berbondong-bondong. Selain gelombang tikus mutan, 30 pengawal Raja Tikus Elit lainnya juga naik ke lumbung padi. Selain pasukan di atas, 20 pengawal Raja Tikus Elit tambahan bergegas menuju ke arah Yue Zong. Pengawal Raja Tikus Elit ini sangat cepat. Dengan kecepatan penuh, mereka melintasi jarak lebih dari 100 meter dalam rentang beberapa detik, dan melesat ke arah Yue Zong seperti anak panah. Kecepatan mereka hanya sedikit lebih rendah dari makhluk tercepat yang pernah dihadapi Yue Zong, seorang pemburu level 20. Pada saat ini, Yue Zong masih berjarak 200 meter dari lumbung padi. Yue Zong menggerakkan tangan kirinya, dan senapan serbu tipe 79-1 terbang keluar. Dia menarik pelatuk dan pistol itu memuntahkan aliran peluru yang melesat ke arah pengawal Raja Tikus Elit. 3. Tubuh pengawal Raja Tikus Elit ini terdiri dari otot-otot yang sangat keras. Meskipun peluru ini mampu menembus kulit tikus-tikus ini, mereka dihentikan oleh otot-otot sekeras batu dari menembus lebih dalam ke organ-organ. Akibatnya, luka-luka pengawal Raja Tikus Elit ini dangkal. Setelah mengosongkan klip majalah 20 putaran, Yue Zong hanya berhasil membunuh 4 tikus mutan normal, dan bahkan tidak berhasil membunuh 1 pengawal Raja Tikus Elit pun. Pengawal Raja Tikus Elit ini akhirnya mencapai area di depan Yue Zong, dan menggunakan cakar tajam mereka untuk menghancurkan tangga tulang.
Cakar pengawal Raja Tikus Elit ini sangat tajam, dan tangga tulang putih tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari pengawal Raja Tikus Elit untuk waktu yang lama sebelum patah. Begitu tangga tulang putih patah, Yue Zong dan Ji Qingwu segera jatuh ke tanah. 20 pengawal Raja Tikus Elit bersembunyi dan berpencar di antara gelombang tikus. Mereka dengan saksama memperhatikan turunnya Yue Zong dan Ji Qingwu. Begitu kedua manusia ini jatuh ke dalam kawanan tikus, mereka akan dikepung dari semua sisi dan diserang oleh banyak tikus. Tidak peduli seberapa kuat Yue Zong, diserang oleh banyak tikus pada saat yang sama pasti akan menghabisinya. Mata Yue Zong menjadi sedingin es, dan menarik napas dalam-dalam, dia dengan cepat menembakkan paku tulang lain yang menusuk kepala tikus mutan normal. Kekuatan dari paku tulang yang ditembakkan memungkinkannya menembus tengkorak tikus mutan dan terus menembus jauh ke dalam tanah. Paku itu dengan cepat memanjang menjadi tangga tulang lainnya. Dengan cara ini, keduanya untuk sementara waktu terbebas dari bahaya. Namun pengawal Raja Tikus Elit yang melihat pemandangan ini segera bergegas menuju tangga tulang baru dan sekali lagi, menggunakan cakar mereka untuk menghancurkan tangga tulang itu. Hal ini membuat Yue Zong tidak punya pilihan selain terus-menerus menembakkan paku tulang menggunakan kedua tangan. Dengan demikian, ia menciptakan beberapa tangga tulang yang memungkinkannya untuk terus bergerak maju. Jika salah satu paku tulang patah, hal itu tidak akan menghalangi kemajuannya untuk bergerak maju. 5. Namun, untuk setiap tangga tulang yang hancur, baju besi tulang putih di tubuh Yue Zong menjadi semakin tipis. Sementara tulang putih memiliki kemampuan unik untuk memanipulasi tulang secara bebas, tulang-tulang ini disempurnakan dari tubuhnya, dan jumlahnya tidak terbatas. Jika tulang-tulang itu terus-menerus patah, melampaui batas tertentu, tulang putih tidak dapat lagi membuat paku tulang baru. Tepat sebelum tulang putih mencapai batasnya, Yue Zong akhirnya menerobos gelombang tikus dan mencapai lumbung padi. 20 pengawal Raja Tikus Elit juga mengikuti Yue Zong dan hanya mengintai di bawah lumbung padi. Saat Raja Tikus Mutan melihat Yue Zong mendekatinya, ia segera melompat turun dari lumbung padi. Ia mendarat di tanah, dan 20 pengawal Raja Tikus Elit yang sudah ada di sana segera mengepungnya. Kelompok tikus elit ini kemudian melarikan diri. Sementara itu, pengawal Raja Tikus Elit lainnya bergegas menuju Yue Zong dan Ji Qingwu. Ia memilih untuk melarikan diri. Yue Zong melihat bahwa Raja Tikus telah memilih untuk melarikan diri dan sangat terkejut. Itu adalah Raja Tikus Mutan level 43, dan levelnya jauh lebih tinggi darinya. Bahwa ia bahkan tidak mencoba untuk melawan dan langsung memilih untuk melarikan diri berada di luar dugaan Yue Zong. Meskipun Raja Tikus memilih untuk melarikan diri, 30 pengawal Raja Tikus Elit dan gelombang tikus yang tersisa terus mengepung dan menyerbu ke arah Yue Zong dan Ji Qingwu dari semua sisi. Yue Zong melihat sekilas ke arah gelombang tikus yang tak berujung yang dengan cepat mendekatinya, dan juga memilih untuk melarikan diri. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menembakkan pecahan tulang ke arah atap lumbung. Kemudian menggunakan pecahan tulang yang dapat diperpanjang seperti tali yang dapat ditarik, dia meluncurkan dirinya dan Ji Qingwu ke atap lumbung. 30 pengawal Raja Tikus Elit juga dengan cepat naik ke atap setelah kedua penyusup itu. 4. Yue Zong hanya melirik bajingan yang gigih itu, dan melemparkan granat ke arah kawanan tikus di bawah. Suara boom yang keras terdengar. Dengan ledakan besar, sejumlah besar pecahan peluru terlempar ke segala arah. Ini menewaskan sedikitnya 10 tikus mutan normal dan anggota tubuh mereka terpental ke segala arah. Yue Zong kemudian melompat ke bawah menuju ruang kosong yang diciptakan oleh ledakan itu. Setelah menginjakan kaki di tanah yang kokoh, Yue Zong terus-menerus melemparkan granat ke kawanan tikus, menciptakan malapetaka di antara mereka. Dari kekacauan itu, ia perlahan-lahan membuat jalan menuju ke arah di mana Raja Tikus itu melarikan diri. 30 pengawal Raja Tikus Elit itu dengan cepat tertinggal di belakang oleh gerakan tiba-tiba Yue Zong. Raja Tikus Mutan itu mungkin sebesar beruang, tetapi kecepatannya tidak secepat pengawal Raja Tikus Elit itu. Oleh karena itu, ia jauh lebih lambat daripada Yue Zong. Jarak antara pengejar dan yang dikejar terus diperpendek. Melihat situasinya, Raja Tikus Mutan itu mengeluarkan geraman lembut, dan 4 pengawal Raja Tikus Elitnya bergegas menuju Yue Zong dan Ji Qingwu. Anehnya bagi seekor tikus, ia sama pengecutnya dengan beberapa pemimpin manusia, dan tidak mau mengirim terlalu banyak pengawal untuk menghadapi Yue Zong dan Ji Qingwu karena takut membahayakan keselamatannya sendiri.
Melihat keempat pengawal Raja Tikus Elit yang bergegas ke arah mereka, mata Ji Qingwu bersinar dengan semangat kompetitif. Lepaskan aku, serunya. Ji Qingwu adalah wanita yang secara alami kompetitif dan penuh dengan semangat juang. Jika tidak, dia tidak akan menggunakan tongkat pemula untuk melawan zombie di awal kiamat. Harus diketahui bahwa bahkan di antara para pria, ada sangat sedikit pria yang memiliki keberanian untuk menggunakan tongkat pemula untuk melawan zombie. Orang-orang ini tidak khawatir apakah mereka tidak bisa menang melawan zombie, tetapi lebih takut bahwa mereka akan terinfeksi virus zombie. Yue Zong melonggarkan cengkeramannya dan membiarkan Ji Qingwu jatuh. 6. Ji Qingwu dengan ringan mendarat di tanah, dan menggunakan keterampilan aktifnya, peningkatan ujung tombak. Pedang tiruan tangnya diselimuti lapisan cahaya biru. Mata Ji Qingwu berbinar dengan tekad saat dia mengikuti di samping Yue Zong. Dengan setiap ayunan pedangnya, beberapa tikus mutan teriris seperti tahu. Dalam rentang beberapa napas, 4 pengawal Raja Tikus Elit mencapai area di depan Yue Zong dan Ji Qingwu. Yue Zong menggerakkan tangannya, dan pistol penyengat muncul di tangannya. Dia tiba-tiba berakselerasi seperti hantu dan menghindari serangan pengawal Raja Tikus Elit di depannya. Kemudian dia mengarahkan pistol penyengat ke kepala pengawal Raja Tikus Elit dan menarik pelatupnya. Bam, kepala pengawal Raja Tikus Elit hancur berkeping-keping, dan otak serta darahnya bergabung bersama untuk membentuk sebuah karya seni di lantai. 2 pengawal Raja Tikus Elit lainnya menerjang ke arah Yue Zong. Yue Zong memutar tubuhnya dan nyaris berhasil menghindari serangan itu. Namun pada saat yang sama, ia menggerakkan senjata penyengatnya dan meledakkan otak pengawal Raja Tikus Elit itu. Ji Qingwu tidak memiliki senjata sebanyak Yue Zong. Ia juga tidak berevolusi sebanyak Yue Zong. Ia bahkan tidak memiliki keterampilan langkah bayangan seperti yang dimiliki Yue Zong. Namun keterampilan pedangnya tak tertandingi, dan keterampilan yang diaktifkannya meningkatkan daya mematikan bilah pedangnya. Pedang tiruan tang di tangannya menenun jalur kehancuran, memenggal kepala pengawal Raja Tikus Elit dalam satu tebasan meskipun levelnya lebih rendah dari makhluk itu. Kepala pengawal Raja Tikus Elit itu terbang di udara, dan darah menyembur ke segala arah dari luka-lukanya. Bola poin pengalaman yang besar segera diserap olehnya, memungkinkannya untuk naik 2 level dengan 1 pembunuhan. Meskipun telah membunuh pengawal Raja Tikus Elit, kaki Ji Qingwu tidak berhenti bergerak selama ini. Dalam sekejap, dia berdiri di samping pengawal Raja Tikus Elit terakhir. Pengawal Raja Tikus Elit terakhir segera mengayunkan cakarnya ke arahnya. Dengan tubuhnya yang lentur dan fleksibel, dia mampu menghindari pukulan mematikan yang ditujukan ke kepalanya dengan berjongkok. Begitu cakar itu menyapu kepalanya, dia melompat dan memenggal kepala pengawal Raja Tikus Elit terakhir dengan satu gerakan. Kata-kata kasar penerjemah, perlu menyorot untuk melihatnya. Di mana bola, pengalaman, meskipun pengawal Raja Tikus Elit ini adalah binatang mutan level 26, kekuatan tempur mereka jauh lebih lemah daripada pemburu bos level 20. Satu-satunya keuntungan mereka atas pemburu bos adalah cakar tajam mereka yang tak tertandingi. Selain itu, kekuatan dan kecepatan mereka jauh lebih rendah daripada pemburu bos. Hebat, aku telah memilih orang yang tepat untuk dibawa untuk misi ini. Yue Zong melihat cara elegan di mana Ji Qingwu telah membunuh 2 pengawal Raja Tikus Elit, dan sangat senang bahwa dia telah memilih untuk membawa Ji Qingwu bersamanya. Memang, penampilannya tidak mengecewakannya. 4 pengawal Raja Tikus Elit menjatuhkan buku keterampilan dan beberapa koin bertahan hidup sistem. Yue Zong hanya menyimpan semuanya di cincin spasialnya, dan terus menyerbu ke arah Raja Tikus Mutan seperti anak panah. Tujuan dari misi ini adalah untuk membunuh Raja Tikus Mutan. Jika Raja Tikus Mutan tidak terbunuh, seluruh misi akan gagal, dan akan ada banyak kematian di antara manusia bahkan jika manusia memilih untuk mundur. Raja Tikus Mutan melihat bahwa Yue Zong dan Ji Qingwu dengan mudah mengirim 4 pengawalnya, dan segera mempercepat langkahnya. Dengan lolongan tajam, 10 pengawal Raja Tikus Elit lainnya berbalik dan bergegas menuju Yue Zong dan Ji Qingwu. Yue Zong hanya melirik sekilas pengawal Raja Tikus Elit yang mendekat, dan dari cincin spasialnya, dia dengan cepat menerima beberapa granat tangan dan melemparkannya ke arah binatang buas ini. Boom, bom, bumim, serangkaian ledakan bergema di seluruh ruangan. 10 pengawal Raja Tikus Elit bahkan belum mendekati Yue Zong sebelum mereka terperangkap dalam ledakan itu. Bagi 6 dari makhluk ini, yang tersisa dari mereka hanyalah tunggul kaki mereka, sementara tulang dan isi perut mereka berceceran di seluruh area.
4 pengawal Raja Tikus Elit yang tersisa menghadapi situasi yang berlawanan. Kaki mereka telah terkoyak oleh kekuatan ledakan, tetapi hidup mereka terselamatkan. Dari jarak yang cukup dekat, Yue Zong yang mendekat dengan cepat menembakkan 4 paku tulang lagi ke pengawal Raja Tikus Elit yang masih hidup. Setiap paku tulang ditembakkan dengan akurasi yang luar biasa, dan menembus lubang besar melalui otak masing-masing pengawal Raja Tikus Elit yang masih hidup. 4 bola pengalaman besar diserap oleh Yue Zong. Keluhan penerjemah 1, perlu disorot untuk melihatnya. Yue Zong tidak akan mendapatkan pengalaman untuk menggunakan senjata non-sistem, seperti senjata militer, granat, del, untuk membunuh makhluk sistem apapun. Namun, dia akan mendapatkan bola pengalaman jika dia menggunakan paku tulang karena paku tulang disediakan oleh tulang putih dan karenanya menjadi bagian dari sistem. Selamat telah mencapai level 28. Anda telah mendapatkan 2 poin-poin statistik yang dapat Anda distribusikan di antara statistik Anda. Tingkatkan stamina dan kelincahan. Yue Zong dengan cepat membuat pilihannya dan terus bergegas menuju Raja Tikus Mutasi. Raja Tikus Mutasi melihat bahwa Yue Zong sangat gigih mengejarnya, dan terus-menerus menjerit dengan suara melengking bernada rendah. Dari segala arah di sekitar lumbung, semakin banyak tikus mutan terus-menerus keluar dari setiap sudut dan celah, dan masing-masing dari mereka bergegas menuju Yue Zong. Yue Zong terus-menerus melambaikan tangannya dan melemparkan beberapa granat tangan ke segerombolan tikus. Serangkaian ledakan menghiasi ruangan dengan percikan tulang tikus mutan, isi perut dan tulang. Jiqingwu berdiri di samping Yue Zong, dan menjaganya. Untuk setiap tikus mutan yang berhasil mendekati Yue Zong, dia mengiris mereka dengan keterampilan pedangnya. Keduanya melampiaskan pembantaian dan kehancuran ke arah tikus Raja Mutasi. Meskipun mereka harus berhadapan dengan banyak serangan dari tikus mutan, kecepatan mereka masih relatif cepat. Namun kecepatan Yue Zong menghabiskan granatnya sangat cepat. Begitu dia menghabiskan semua granatnya, dia dan Jiqingwu akan terjebak dalam situasi berbahaya. Dalam rentang 10 napas, Yue Zong dan Jiqingwu hanya berjarak 20+ meter dari tikus Raja Mutasi. Yue Zong mengaktifkan skill, Ice Cone, milik Ice Jadering. Rune sihir muncul di udara seketika dan meluncurkan Ice Cone ke kaki Raja Tikus Mutan. Salah satu pengawal Raja Tikus Elit segera berdiri di depan Raja Tikus Mutan dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Raja Tikus Mutan. Ice Cone akhirnya menembus lubang besar di tubuh pengawal Raja Tikus Elit. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan yang kuat segera membekukan pengawal Raja Tikus Elit itu. Yue Zong mengeluarkan pistol penyengatnya, dan terus-menerus menembak ke arah Raja Tikus Mutan. Satu persatu, pengawal Raja Tikus Elit bergiliran menggunakan tubuh mereka untuk melindungi Raja Tikus Mutan. Merasa bahwa dirinya dalam bahaya, teriakan Raja Tikus Mutan menjadi semakin putus asa dan mendesak, dan mata 30 pengawal Raja Tikus Elit berubah menjadi merah saat mereka berlari menuju kelompok Yue Zong dengan kecepatan yang semakin cepat. Tikus-tikus mutan itu juga tampak menjadi gila saat mereka menerjang Yue Zong tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Namun, masing-masing dan setiap tikus mutan tidak dapat menggaruk sehelai rambut pun di tubuh Yue Zong saat Jiqingwu dengan mudah mengiris mereka. Yue Zong menyiapkan keterampilan api iblisnya, dan masa api muncul di tangannya. Tiba-tiba dia berakselerasi dan seperti kilatan petir, dia menghilang dari sisi Jiqingwu dan muncul di sebelah Raja Tikus Mutan. Dengan api iblisnya, dia membakar pengawal Raja Tikus Elit yang terluka yang melindungi Raja Tikus Mutan. Mereka berubah menjadi abu. Kata-kata kasar penerjemah 2. Jiqingwu terkejut dengan ledakan kecepatan Yue Zong yang tiba-tiba, luar biasa. Apakah dia berevolusi begitu banyak? Bahkan jika Yue Zong tidak menggunakan keterampilan aktif apapun, kecepatannya telah melampaui Jiqingwu dengan selisih yang lebar. Melihat bahwa itu tidak dapat melarikan diri lagi, Raja Tikus Mutan menggesekkan kaki yang sebesar beruang ke arah Yue Zong. Dengan jurus langkah bayangannya, dia tampak menghilang dari pandangan Raja Tikus Mutasi sejenak, lalu muncul kembali di belakang Raja Tikus Mutasi. Cakar perkasa Raja Tikus Mutasi mendarat di tanah, dan dengan suara "bam" yang keras, area di sekitarnya juga tampak bergetar karena benturan itu. Ada jejak besar cakarnya di tanah. Jika serangan cakar ini mendarat di tubuh manusia, niscaya akan menghantam seorang pria hingga menjadi pasta daging. Jika mengenai Yue Zong, bahkan Yue Zong akan terbunuh oleh kekuatan pukulan ini. Namun, Yue Zong telah lama melarikan diri di belakang Raja Tikus Mutasi,
dan telah menyiapkan bola api lainnya. Dia menembakkan bola api ke arah otak belakang Raja Tikus Mutasi. Terdengar suara "bam" yang keras saat bola api itu mengenai Raja Tikus Mutasi. Setelah asap menghilang, Yue Zong terkejut melihat bola api itu hanya meninggalkan bekas hitam terbakar di rambut Raja Tikus Mutasi dan bola api itu tidak dapat menembus tengkorak. Kulit dan tengkorak yang sangat keras. Teriak Yue Zong dengan waspada. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan binatang mutan yang bahkan bola apinya tidak dapat melukainya meskipun tidak terluka. Raja Tikus Mutasi itu marah besar atas serangan itu. Ia menjerit marah dan berbalik serta mencoba memukul Yue Zong dengan cakarnya yang kuat. Namun dengan keterampilan langkah bayangan, Yue Zong mampu tetap selangkah lebih maju. Ia menghindar ke sisi kanan Raja Tikus Mutasi, dan menggunakan senjata penyengatnya. Untuk menembakkan 3 peluru penyengat ke kepala Raja Tikus Mutasi. Senjata penyengat itu kuat, dan satu tembakan saja mampu melukai serius atau membunuh pengawal Raja Tikus elit itu. Namun, senjata yang sama hanya berhasil membuat 3 luka kecil berdiameter sekitar 2 cm di kepala Raja Tikus Mutasi. Namun, tidak seperti bola api, senjata penyengat itu berhasil membuat Raja Tikus Mutasi berdarah. Darah mulai mengalir keluar dari luka-luka di kepala Raja Tikus Mutasi. Meskipun terluka, 3 luka itu hanyalah luka dangkal, dan jauh dari cukup untuk membunuh Raja Tikus Mutasi. Raja Tikus Mutasi menjerit kesakitan. Ia marah dan dengan marah menerjang Yue Zong dengan kedua kakinya. Yue Zong terkejut, bahkan kekuatan senjata penyengat tidak cukup untuk membunuhnya. Dengan keterampilan langkah bayangan, Yue Zong dengan mudah menghindari serangan itu dan bergerak ke arah belakang Raja Tikus Mutasi. Ia kemudian menembak lagi 3 kali ke arah kepala Raja Tikus Mutasi. Sekali lagi, 3 peluru penyengat hanya berhasil menghasilkan 3 lubang kecil di kepala Raja Tikus Mutasi. Ia menoleh dan dalam satu gerakan cepat, menyerang dengan kaki yang berisi semua kekuatannya. Setiap serangan kaki Raja Tikus Mutasi seberat gunung, dan satu serangan bahkan dapat menghancurkan sebuah jeep kecil. Hanya dengan satu serangan, Yue Zong akan berceceran menjadi pasta daging. Namun, Raja Tikus Mutasi tidak lincah seperti Yue Zong. Tentu, ia dapat membunuh Yue Zong hanya dengan satu serangan kaki, tetapi itu hanya jika ia dapat mengenai Yue Zong. Dengan kecepatan Yue Zong yang luar biasa, dan di bawah pengaruh langkah bayangan, Yue Zong praktis menari berputar-putar di sekitarnya. Begitu Raja Tikus Mutan bergerak, Yue Zong juga bergerak pada saat yang sama. Dengan kecepatannya yang luar biasa, Yue Zong kembali mampu memposisikan dirinya di belakang Raja Tikus Mutan. Kali ini, ia menembakkan 6 peluru penyengat berturut-turut ke dalam lubang yang dibuat oleh luka sebelumnya. Ke-6 peluru berturut-turut ini mampu memanfaatkan luka sebelumnya dan berhasil menembus jauh ke dalam otak Raja Tikus Mutan. Meskipun Raja Tikus Mutan memiliki tulang dan kulit yang sangat keras, otaknya terbuat dari materi yang lembut. Otaknya meledak di bawah serangan gencar, dan dengan sentakan terakhir tubuhnya, Raja Tikus Mutan jatuh ke lantai. Selamat telah mencapai level 29. Anda telah memperoleh 2 poin-poin statistik yang dapat Anda distribusikan di antara statistik Anda. Selamat karena telah mencapai level 31. Kamu telah memperoleh 2 poin-poin statistik yang dapat kamu distribusikan di antara statistikmu. Begitu Raja Tikus Mutan telah meninggal, bola pengalaman yang sangat besar diserap ke dalam tubuh Yue Zong, yang memungkinkannya untuk memberikan 3 level sekaligus. Taruh 3 poin untuk kelincahan, dan 3 poin untuk stamina. Dalam pertempuran dengan Raja Tikus Mutan, jika bukan karena fakta bahwa kecepatan Yue Zong jauh lebih unggul daripada Raja Tikus Mutan, Yue Zong pasti sudah mati. Faktanya dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari makhluk itu. Karena itu dia tanpa ragu menginvestasikan 3 poin dari keterampilan yang diperolehnya dengan susah payah ke dalam kelincahan. Selamat karena telah mencapai di atas level 30. Kamu dapat mempelajari 2 keterampilan aktif tambahan di luar keterampilan pekerjaanmu sebelum mencapai level 50. Selamat karena telah mencapai level 30. Kamu telah menerima 1 poin peningkatan keterampilan. Silakan pilih keterampilan yang ingin kamu tingkatkan. Tingkatkan keterampilan memanggil kerangka. Yue Zong segera membuat pilihan. Dia ingin meningkatkan keterampilan ini ke level maksimum, dan melihat bagaimana keterampilan itu akan berkembang. Semburan pengetahuan tiba-tiba memasuki lautan pengetahuan Yue Zong. Dan dalam keterampilan memanggil kerangkanya, sebuah rune tambahan terukir di dalamnya.
Seberkas cahaya hitam muncul dari rune dan memberdayakan White Bones, mengembangkannya lebih jauh. Keterampilan memanggil kerangkamu telah menerima 2 keterampilan baru. Keterampilan baru 1, kembali ke neraka. Saat kamu menggunakan kekuatan ini, kerangkamu akan kembali ke neraka, dan mungkin berevolusi sendiri. Namun, di neraka, ada konflik besar di antara mayat hidup. Begitu kerangkamu kembali ke neraka, ada kemungkinan kerangkamu akan terus menjadi lebih kuat. Namun, ada juga kemungkinan kerangka itu akan dibunuh oleh mayat hidup lain, dan menjadi tumpukan tulang. Keterampilan baru 2, pemanggilan langsung. Dengan menggunakan keterampilan ini, dimanapun kerangkamu berada, kerangka itu akan segera muncul di sebelahmu. Cooldown, 1 hari. Lihat halaman ini untuk statistik White Bones yang baru. Keterampilan memanggil kerangkamu telah mencapai level maksimum. Jika Anda ingin terus meningkatkan keterampilan ini, Anda harus terlebih dahulu menguasai keterampilan memanggil kerangka gelap. Petik 2. Raja Tikus Mutan juga menjatuhkan 2 buku keterampilan dan 200 koin sistem. Yue Zong segera meraih 2 buku keterampilan. Salah satunya adalah buku keterampilan yang meningkatkan stamina, sementara yang lain adalah buku keterampilan yang meningkatkan kelincahan. Peningkatan keterampilan pasif level 3, setelah mempelajari keterampilan ini, stamina Anda akan meningkat secara permanen sebesar 10 poin. Yue Zong tidak ragu-ragu dan segera mempelajari keterampilan ini. Dengan kilatan cahaya, dia merasakan keterampilan itu segera meningkatkan statistiknya. Begitu Raja Tikus Mutan mati, gelombang tikus mutan berpisah dari Yue Zong dan Ji Qingwu seolah-olah Musa memerintahkan laut untuk berpisah satu. Mereka melarikan diri ke segala arah. Catatan penerjemah. Para pengawal Raja Tikus Elit juga melarikan diri dan tidak lagi setakut saat menjaga Raja Tikus Mutasi. Tikus sebenarnya pengecut secara alami. Jika diberi pilihan untuk melawan atau melarikan diri, mereka secara alami akan lebih memilih untuk melarikan diri. Tikus mutan telah berevolusi dari tikus biasa, dan karenanya mewarisi sifat pengecut pendahulunya. Satu-satunya alasan mereka menyerang dengan begitu agresif adalah karena Raja Tikus Mutasi memiliki kemampuan unik untuk mengendalikan mereka, dan mereka tidak berdaya untuk melawan kendalinya. Begitu Raja Tikus Mutasi mati, mereka terbebas dari kendalinya dan segera kembali ke sifat pengecut mereka. Ji Qingwu sebenarnya diselamatkan tepat waktu oleh Yue Zong. Saat Yue Zong melawan Raja Tikus Mutasi, dia berusaha sekuat tenaga untuk menangkis banyak tikus mutan yang terus menyerangnya. Namun, kawanan tikus mutan itu jumlahnya tak henti-hentinya, begitu dia membunuh 1-2 tikus lagi menggantikannya. Saat gerombolan tikus terus mendekatinya, dia mendapati dirinya tidak memiliki ruang yang dibutuhkan untuk menggunakan keterampilan pedangnya yang unggul dan hanya bisa menggunakan serangan normal untuk membela diri. Sedikit demi sedikit dia dipaksa mundur, sampai dia menemukan dirinya dalam situasi yang berbahaya. Jika bukan karena kematian Raja Tikus Mutasi yang tepat waktu, dialah yang akan mati hari ini. Catatan penerjemah. Tanpa gelombang tikus mutan yang menekannya, Ji Qingwu menghela napas lega dan berjalan menuju Yue Zong. Melihat Ji Qingwu, Yue Zong memberikan buku keterampilan yang meningkatkan kelincahan kepadanya. Dia tidak pernah egois dalam memberdayakan anak buahnya. Melihat buku keterampilan itu, mata Ji Qingwu bersinar dengan semangat, dan segera mempelajari keterampilan itu. Setelah dia mempelajari keterampilan itu, Yue Zong segera meminta bantuan Ji Qingwu, kemarilah dan bantu. Bantu aku memotong tengkoraknya. Tengkorak Raja Tikus Mutasi sangat tebal dan Yue Zong merasa tugas itu sangat sulit. Namun, Ji Qingwu memiliki keterampilan, peningkatan ujung tombak, yang memungkinkan senjata apapun di tangannya menjadi lebih tajam dari biasanya. Bagi Yue Zong, menggunakan keterampilan ini untuk mengiris tengkorak adalah kemampuan yang sangat berguna. Catatan penerjemah. Ji Qingwu berjalan mendekat dan mencoba menggunakan pedang imitasi tang yang disempurnakan untuk mengiris tengkorak Raja Tikus Mutasi. Meskipun senjata yang disempurnakan itu mampu membuka lubang kecil di tengkorak, itu tidak dapat mengiris tengkorak dalam satu gerakan seperti yang diharapkan Ji Qingwu. Mata Ji Qingwu berkedip dengan sedikit keterkejutan. Setelah dia mempelajari keterampilan, peningkatan ujung tombak, tidak peduli apa yang dia coba potong, itu terbelah seperti tahu. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu yang dapat menarik kembali pukulan dari bilah yang disempurnakan. Ji Qingwu menggunakan kekuatannya dan terus menusuk tengkorak itu. Setelah mencoba berulang kali dan mengerahkan banyak upaya,
dia akhirnya berhasil menusukkan bila itu ke tengkorak. Dengan menggunakan bilah pisau seperti gergaji, dia perlahan tapi pasti memotong lubang di tengkorak. Yue Zong segera memasukkan tangannya ke dalam otak Raja Tikus Mutasi dan mencoba menemukan manik-manik monster.